Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Saitama dan Garo yang akhirnya berhadapan satu sama lain. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 161 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 161 ini Garo bertemu dengan Saitama. Tapi lucunya si botak tidak mengenali pemburu pahlawan itu. Bahkan kejadian konyol kembali terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Garo yang melihat area sekitar kota Z yang telah hancur. Dia merasa jika semua pahlawan kelas S yang ada telah terkapar semua. Bahkan di situasi seperti sekarang ini, mereka tak menunjukkan batang hidung sama sekali. Dengan kejadian itu, Garo merasa jika para pahlawan telah memilih mundur dari pertempuran yang terjadi. Sambil menggenggam tangannya, Garo berhasrat ingin menjadi kejahatan yang absolut. Selain itu, dia juga sudah menyempurnakan pukulan bela dirinya dari pertempuran sebelumnya. Dan dengan itu semua, Garo merasa jika tidak ada yang perlu dia takutkan lagi. Setidaknya begitulah seharusnya. Tapi Garo merasa ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Menurutnya, dia seperti telah melupakan sesuatu yang besar. Hal apa itu sebenarnya? Garo pun tidak bisa mengingat dengan jelas. Beberapa saat setelah itu, dia jadi teringat dengan monster Evil Ocean Water yang muncul sebelumnya. Garo melihat ke sana kemari dan bertanya-tanya, di mana monster tersebut. Di saat yang bersamaan, Saitama mendarat di belakang pemburu pahlawan itu. Dia bertanya, siapa sebenarnya makhluk yang ada di hadapannya tersebut. Garo yang ditanya itu ganti bertanya balik, siapa pria botak yang barusan muncul tersebut. Dalam benaknya, Garo meminta maaf kepada mantan gurunya Silverfang. Dia berencana akan melakukan hal yang hanya Garo sendiri yang bisa melakukannya. Setelah itu, pemburu pahlawan tersebut memperkenalkan diri kepada si botak jika dia adalah Garo, sang monster. Sesaat dia bingung dengan pertanyaan pria botak itu lontarkan. Kenapa pahlawan itu sampai bertanya siapa dia sebenarnya? Menurut Garo, pahlawan yang muncul ini adalah pahlawan payah yang dikirim untuk misi penyelamatan saja. Sedangkan si botak hanya terdiam dengan wajah datarnya itu. Dalam benaknya, Garo berkata, jika dia lebih baik mengikuti suara hatinya sendiri. Pemburu pahlawan itu kembali menjelaskan jika dia adalah makhluk yang menghajar seluruh umat manusia hingga ke dasar keputusasaan. Dan dia akan menjadi makhluk yang akan menjadi kejahatan absolut. Sambil membayangkan nasib masa kecilnya yang dibully dan sangat mirip dengan Tario itu, Garo menambahkan jika dia akan membuat dunia di mana semua orang akan tahu tentang penderitaan yang diabaikan oleh para pahlawan terkutuk dari asosiasi tersebut. Mendengar penjelasan barusan malah membuat Saitama jadi bingung sendiri. Dia tidak paham dengan sebutan kejahatan absolut yang orang itu katakan. Karena menurut si botak, orang yang ada di hadapannya ini bukanlah orang yang jahat. Selain itu, saat kejadian sebelumnya, Garo juga telah menyelamatkan helikopter yang dikejar oleh lipan raksasa tersebut. Bahkan Garo sendiri juga telah membelah kelabang itu dengan jurus karatenya. Mendengar pengakuan tersebut membuat Garo terkejut. Dia tidak menyangka dan bertanya-tanya, dari mana pria botak itu dapat melihat semua aksi bertarungnya tadi. Tapi setelah itu pemburu pahlawan tersebut tersenyum dan menjelaskan jika kejahatan absolut artinya adalah kekuatan absolut pula. Pertama, dia butuh saksi mata untuk menyebarkan pengaruh yang Garo berikan. Dia ingin menunjukkan kepada para penumpang helikopter itu kalau dia lebih kuat daripada pahlawan maupun monster manapun. Sesaat Garo juga mengingat kejadian saat dia melindungi Tario yang saat itu dikepung oleh para pahlawan kelas C hingga kelas A di dalam gudang. Tapi si botak yang mendengar hal itu hanya terdiam saja dan seperti malah bingung sendiri. Sambil bergaya sok jago, Garo menyuruh Saitama untuk pergi dari lokasi ini sekarang juga. Selain itu, dia berencana tidak akan berhenti setelah menghancurkan asosiasi monster saja. Karena asosiasi pahlawan juga akan Garo musnahkan malam ini. Setelah itu, kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan yang terbelah menjadi dua. Belum ada penjelasan pasti bagaimana hal itu bisa terjadi. Besar kemungkinan markas tersebut telah terbelah karena terkena efek kekuatan yang Garo lancarkan saat dia membelah muka desa ini sebelumnya. Garo berkata jika dia akan membuat dunia ini paham kalau kekuatannya mustahil untuk dilawan. Yang artinya pahlawan yang masih tersisa hanya akan mempunyai dua pilihan saja. Memilih menyerah atau memilih melawan, namun akan hancur. Akan tetapi si botak malah pergi meninggalkan pemburu pahlawan itu begitu saja. Saitama berkata kalau Garo bukanlah monster, lebih baik dia pergi saja. Garo yang diperlakukan seperti itu protes.
Si botak menambahkan jika menurutnya Garo tak terlihat seperti monster sedikit pun. Dan dengan itu Saitama merasa jika dia seperti tidak dibutuhkan. Lalu sambil menunjukkan tatapan datar rasa mengerikannya itu, si botak bercerita jika tadi dia sebenarnya mau komplain soal suara berisik yang ada di sekitar apartemennya. Namun entah kenapa rumahnya malah meledak hingga membuatnya terjebak di kondisi seperti ini. Dia harus mencari barang-barangnya ke sana kemari yang berceceran di kolam raksasa ini sekarang. Saitama menambahkan jika dia sampai merasa akan lebih baik kalau dia menghancurkan planet bumi ini sekalian saja. Garo yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Dia seperti merasakan tekanan super besar dari pria botak itu. Saitama menambahkan jika tadinya dia berpikir mau melampiaskan rasa kesalnya itu dengan mengajar Raja Monster. Makanya tadi dia memilih untuk mengamati pertarungan dari Garo, karena menurutnya Garo kelihatan kuat dan keren. Tapi setelah melihat akhir dari pertempuran tersebut, Saitama merasa jika Garo bukanlah Raja Monster yang para asosiasi monster maksudkan. Sambil berjalan pergi dengan penuh rasa kecewanya itu, Saitama berkata jika dia tidak peduli kalau Garo bermain monster-monsteran atau pahlawan-pahlawanan atau apapun itu yang dia anggap sebagai hobi. Karena bagi si botak yang penting Garo tidak sampai berlebihan. Melihat sikap yang Saitama tunjukkan dan berjalan pergi begitu saja membuat Garo jadi terheran-heran. Karena barusan dia juga merasakan tekanan super berat yang dipancarkan pahlawan botak tersebut. Garo penasaran siapa pria botak itu sebenarnya. Rasanya dia seperti sudah bertemu dengan pahlawan itu di suatu tempat sebelumnya. Namun Garo mencoba untuk tidak memedulikan hal itu. Dia kembali memanggil si botak dan memperingatkannya. Sambil mengepalkan tangannya, Garo berkata jika pria itu sampai meremehkan kekuatannya yang begitu absolut, maka pahlawan tersebut telah melakukan kesalahan besar. Lalu dengan cepat Garo maju dan mencoba memukul si botak dengan jurus bela dirinya. Dalam benaknya, Garo berencana akan menghancurkan semangat pahlawan itu, tapi tak sampai membunuhnya. Akan tetapi, secara mengejutkan dengan santainya, Saitama malah berhasil menyerang balik Garo dan mengempaskannya dengan satu pukulan saja. Saking kerasnya pukulan tersebut, membuat Garo terpental dan berputar-putar sangat cepat. Sedangkan si botak yang memukul barusan meminta maaf kepada pemburu pahlawan itu. Menurutnya, Garo muncul secara tiba-tiba. Garo yang diperlakukan seperti itu akhirnya membuatnya mengingat kejadian sebelum-sebelumnya. Tepatnya saat dia yang selalu berhasil dibuat pingsan oleh Saitama beberapa kali dengan satu pukulan saja. Mulai dari sore hari saat dia sedang bersama Tareo, saat dia melihat King di pusat kota dan mencoba menyerang pahlawan itu, serta yang terakhir saat dia bertemu si botak waktu Saitama berencana membeli rambut palsu untuk mengikuti turnamen bela diri Super Fight. Garo yang masih terempat dan berputar-putar itu ingat semua kejadian tersebut. Pria botak yang super kuat, yang secara kebetulan juga terus saja dia temui sebelumnya. Garo tidak menyangka jika dia akan lupa dengan target yang harusnya lebih penting dari apapun, yaitu mengalahkan pahlawan botak itu. Sedangkan Saitama yang telah mendengar pengakuan nama dari Garo barusan juga merasa seperti mendengar nama itu sebelumnya. Kita dibelakang para pahlawan dan para tim penolong dari asosiasi yang sedang mengevakuasi para korban. Mumen Rider merasa jika kondisi sekarang tepatnya setelah gempa reda, mereka seharusnya bisa mengevakuasi diri dari zona bahaya menggunakan kapal. Staf Sekinga berpendapat jika situasi sementara mungkin sudah tenang, tapi yang dia tahu para monster masih bisa muncul kapan saja. Mereka setidaknya harus memindahkan yang terluka dengan kapal secepat mungkin. Pahlawan Max bertanya soal dua monster raksasa yang sebelumnya muncul dan mengamuk. Dia bingung dengan kondisi para monster itu, karena silipan raksasa tersebut tiba-tiba tubuhnya terbelah dan monster yang satunya menghilang entah kemana. Tiba-tiba Tareo yang duduk di sebelah Waganma menyangka pembicaraan mereka semua. Menurutnya itu pastilah usaha dari paman tersebut. Sepertinya pamanlah yang mengalahkan mereka semua. Tareo menambahkan jika dia adalah pahlawan hebat yang selalu melindunginya. Mendengar cerita tersebut membuat para pahlawan terkejut. Mumen Rider bertanya kepada bocah itu soal paman yang dia maksud. Apakah paman itu adalah orang yang biasa memakai kaos tank top? Tareo menjawab jika paman tersebut tidak mengenakan tank top. Lalu tiba-tiba mereka semua merasakan getaran gempa yang sangat besar. Para pahlawan dan staf Sekingar terkejut dengan apa yang terjadi di hadapan mereka sekarang. Mereka seperti melihat aksi pertempuran dari beberapa karakter yang memiliki kecepatan amat sangat besar. Saking cepatnya gerakan serang yang mereka lancarkan, sampai hanya terlihat seperti hembusan angin, ledakan benturan, dan bayangan samar saja.
Para pahlawan masih tercengang melihat dahsyatnya pertempuran yang sedang terjadi. Mereka sampai tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang bertarung itu. Staf Sekingar mengaku jika dia merasa tidak yakin apa yang dia lihat tersebut ada seseorang yang sedang bertarung, atau itu adalah suatu reaksi gempa lagi. Menurutnya terlalu banyak faktor X baik untuk lawan maupun kawan, dan tidak ada cara untuk memprediksinya pula. Benturan serangan dari karakter yang bertarung itu semakin menjadi-jadi. Ternyata yang bertarung tersebut adalah Saitama dan Garo. Dengan gerakan super kilat, Garo terus melancarkan serangannya tanpa henti. Tapi dengan santainya, si botak berhasil menghindari dan menangkis semua serangan yang pemburu pahlawan itu lancarkan. Si botak ganti menyerang Garo dengan pukulannya. Tapi dengan sigap, pemburu pahlawan itu berhasil menghindar dan menyerang balik Saitama dengan tendangannya. Saking kerasnya tendangan barusan membuat permukaan tanah mengalami kehancuran. Melihat hal itu, Garo tidak tinggal diam. Dengan cepat dia melompat dari bebatuan satu ke bebatuan yang lain dan segera bergegas menghampiri si botak. Garo melompat dan bersiap melancarkan serangan lanjutan. Sedangkan dari bawah Saitama hanya diam. Lalu pemburu pahlawan itu mendarkan pukulan kerasnya tepat di kepala Saitama. Seketika area sekitar langsung mengalami kehancuran. Saking besarnya serangan yang Garo lancarkan sampai menghasilkan kilatan-kilatan listrik di sekitar mereka. Tapi anehnya, meski Garo sudah melancarkan pukulan super dahsyatnya itu, kepala si botak seperti tidak bisa dia hancurkan. Jangankan menghancurkan, pemburu pahlawan itu bahkan seperti kesulitan menjatuhkan Saitama. Kepala dari si botak seakan amat sangat keras sekali. Secara tak terduga, Saitama malah balik menyerang Garo dengan sundulan kepalanya. Di luar dugaan, serangan tersebut malah membuat tangan dari pemburu pahlawan itu sampai hancur berkeping-keping. Dengan wajah datar tanpa dosanya tersebut, si botak malah bertanya kepada Garo, sebenarnya ada apa dengan pemburu pahlawan itu? Kenapa tiba-tiba dia mengajaknya berantem? Di sisi lain, Garo mencoba meregenerasi tangannya tersebut dengan cara memusatkan pukulan bela dirinya di tangan kanannya itu. Hasilnya membuat tangan kanan dari pemburu pahlawan tersebut seperti diselimuti pusaran angin. Namun Saitama yang melihat usaha tersebut malah berpikir jika aksi dari Garo ini sebenarnya tidak begitu membuatnya mengalami hal yang merepotkan juga. Selain itu, Saitama juga masih mempunyai beberapa pertanyaan kepada pemburu pahlawan tersebut. Tapi Garo terus mencoba menyerang si botak tanpa ragu. Melihat sikap pemburu pahlawan itu yang tidak mau mendengarkan pembicaraannya membuat si botak emosi. Dia langsung memukul Garo sambil berkata dan memintanya agar mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Saking kerasnya pukulan yang Saitama lancarkan, membuat Garo sampai terhempas dan membelah lautan. Saat masih terdorong, Garo terkejut dengan kekuatan yang si botak miliki. Apa-apaan pria botak itu? Di sisi lain, di seberang pulau, ada para pahlawan yang melihat jika hempasan yang membelah lautan tersebut sedang bergerak cepat menuju mereka. Dan akhirnya, Garo menabrak pulau tersebut dengan sangat keras. Efek dari pukulan yang Saitama lancarkan barusan membuat tanah seperti terbelah. Bahkan Garo yang menerima pukulan tersebut juga merasa jika pria botak itu terlalu kuat. Lalu pemburu pahlawan tersebut segera bangkit dari balik reruntuhan. Tareo yang menyadari jika itu adalah paman yang selalu menolongnya terkejut. Dia merasa bersyukur dan segera bergegas menghampiri Garo. Pahlawan Max dan staf Sekingar yang mencoba berlari mengejar bocah itu bingung dengan paman yang Tareo maksudkan. Staf Sekingar memberitahu jika dia sebenarnya tidak mengetahui informasi soal paman yang bocah itu maksudkan. Tapi pria tersebut sebelumnya telah membantu para pahlawan saat melawan monster kelabang raksasa itu. Di sisi lain, Garo yang baru bangkit itu berkata dalam hati. Dia mengeluh karena sebelumnya Garo sudah hampir mencapai tujuan akhir yang dia idam-idamkan. Namun tiba-tiba rintangan terbesar datang menghampirinya. Hal tersebut membuat Garo harus segera menyingkirkan si botak, tidak peduli apapun yang terjadi. Lalu secara tak terduga, pemburu pahlawan itu kembali bertransformasi. Tubuhnya membesar dan seperti berubah ke dalam bentuk monster yang lebih sempurna lagi. Tareo yang berlari menghampiri Garo itu amat sangat terkejut, tidak terkecuali pahlawan Max dan staf Sekingar. Menyadari jika yang dihampiri bocah itu adalah monster, dengan sigap pahlawan Max dan Snake segera bergegas menyelamatkan Tareo. Sedangkan Garo yang telah bertransformasi itu juga merasa kaget dengan kondisi tubuhnya. Dia merasa jika tubuhnya telah kembali bereaksi karena kemarahan yang dia luapkan barusan. Dikarenakan tidak memiliki cukup orang untuk bertarung, para pahlawan dan staf Sekingar segera bergegas dan membawa Sandera menjauhi area pertempuran dengan menaiki perahu boot.
Di luar dugaan, Tareo hilang dari rombongan itu. Dia seperti menjatuhkan diri demi menghampiri paman yang selalu menolongnya tersebut. Garo yang merasakan perubahannya itu merasa jika saat ini kekuatannya sedang meluap-luap. Menurutnya dengan kondisinya sekarang, dia akan mampu mengalahkan si botak dan mewujudkan mimpi yang selalu dia dambakan. Lalu secara mengejutkan, Tareo datang menghampirinya. Garo tidak menyangka jika bocah itu masih hidup. Dia mencoba menyapa Tareo dengan wujud monsternya tersebut. Sesaat Tareo merasa ketakutan. Dia juga teringat momen saat berada di dalam hutan, yang saat itu dia malah kabur. Padahal Garo telah menyelamatkannya. Tapi dalam hatinya, bocah tersebut mencoba memberanikan diri. Dia sendiri sebenarnya tahu jika monster itu adalah paman yang selalu menolongnya. Sambil tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, Tareo merasa jika menurutnya sejak awal paman tersebut adalah pahlawan. Mendengar ungkapan tersebut membuat Garo bingung. Dia menjelaskan jika akhirnya ambisinya untuk menjadi monster sejati telah tercapai. Tapi Tareo menyangka ungkapan tersebut. Menurutnya paman itu masihlah seorang pahlawan, karena sebelumnya dia juga telah menyelamatkan Tareo dari serangan lipan raksasa yang menyerangnya saat berada di dalam helikopter. Sambil menangis ketakutan, Tareo mengaku jika setiap kali dia dalam masalah, paman itu pasti akan datang menolongnya. Kejadian yang dialami selama ini membuatnya merasa jika paman tersebut adalah pahlawan terhebat dari semua pahlawan yang ada. Tareo memohon kepada Garo untuk berhenti berpura-pura menjadi monster, karena dengan itu dia akan membuat semua orang jadi salah paham dan mereka akan membencinya. Sambil menutup mata dan semakin menangis, Tareo tidak ingin jika hal yang dia takutkan itu terjadi. Garo yang melihat ungkapan dari bocah tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hatinya dia meminta Tareo untuk jangan merengek seperti itu. Setidaknya saat Garo bisa menunjukkan kepadanya di mana sang monster dengan kejahatan absolutlah yang menang. Tidak lama kemudian Saitama menghampiri mereka berdua. Menurutnya Garo telah memburu banyak pahlawan, menghancurkan banyak dojo, dan sekarang dia berpura-pura menjadi monster serta membuat anak kecil menangis. Melihat sikap yang Garo tunjukkan, si botak memintanya untuk bersikap lebih dewasa lagi. Menurutnya pemburu pahlawan itu tidak perlu harus ngambek. Saitama bertanya, apakah Garo merasa tersinggung dengan ucapannya barusan yang menyebut penampilan dari Garo tadi mirip seperti monster itu. Bagi Saitama, kostum cosplay yang Garo kenakan memang cukup realistis juga. Tapi setelah melihat penampilan pemburu pahlawan itu dengan seksama, Saitama merasa jika barusan Garo seperti menambah kostumnya menjadi lebih besar lagi. Waduh, parah nih si botak. Garo meminta kepada Tareo untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia akan menghancurkan pandangan bocah itu dan akan menunjukkan betapa tak berdayanya para pahlawan tersebut. Garo berjanji jika tidak akan ada lagi yang tersisa orang-orang yang membunuh Tareo ataupun orang lain yang menyelamatkannya. Yang ada hanya Garo seorang dengan kejahatan absolut yang selalu mendominasi, serta mengakhiri secara permanen dunia yang tidak masuk akal ini yang selalu membuat mereka berdua menangis. Mendengar ungkapan barusan membuat Tareo terkejut. Dia merasa jika paman itu akan mencoba melawan pahlawan botak tersebut. Tareo memintanya untuk tidak menyakiti para pahlawan lagi, karena dengan begitu mereka akan jadi semakin mengira jika Garo adalah monster sungguhan. Garo meminta Tareo untuk minggir karena mereka akan melanjutkan pertarungan, tapi Saitama malah menghampirinya. Dengan santainya dia bertanya, apakah Garo mau memukulnya? Bahkan di luar dugaan, si botak malah mempersilahkan pemburu pahlawan itu untuk memukulnya. Melihat respon dari Garo yang masih diam saja, Saitama malah makin memanas-manasi. Dengan wajah nyebelinya itu, si botak bertanya, apakah pemburu pahlawan tersebut takut untuk menyerangnya? Tentu saja Garo tidak terima dengan sikap yang Saitama tunjukkan. Lalu dengan sigap dia segera memukul kepala si botak dengan sangat keras. Tapi secara tak terduga, Saitama tidak mengalami luka sama sekali. Serangan besar barusan hanya membuat kepalanya seperti mengeluarkan asap saja. Hal tersebut membuat Tareo yang berada di dekatnya hanya bisa melongo dan terheran-heran. Sambil mengelus kepala bocah itu, Saitama tersenyum dan memintanya untuk tidak merasa cemas, karena dia tidak akan terluka hanya dengan pukulan seperti yang Garo lancarkan barusan. Garo yang makin dihina seperti itu makin tidak terima. Dia kembali menyerang si botak dan kali ini dengan tendangannya. Tapi dengan santainya, Saitama kembali berhasil menghempaskan pemburu pahlawan itu. Dia berkata dan meminta Garo untuk berpindah lokasi bertarung saja. Tareo yang melihat paman tersebut berhasil dihempaskan dengan sangat jauh berteriak,
Namun Saitama memanggil bocah itu dan menawarkan sesuatu. Apakah Tareo mau jika dia menghentikan memburu pahlawan itu dengan cara tidak membunuhnya? Mendengar tawaran tersebut, tentu saja bocah itu langsung menganggukkan kepala. Melihat hal itu, sambil tersenyum dan berjalan ke arah jatuhnya Garo barusan, Saitama meminta bocah tersebut untuk menyerahkan saja sisanya kepadanya. Kita diperlihatkan Garo yang telah terlempar karena dipukul oleh Saitama. Sambil mendarat, pemburu pahlawan itu merasa emosi dengan perlakuan yang telah si botak tunjukkan. Dalam benaknya, Garo merasa jika perubahan monsternya telah bertambah cepat, dan dia merasa pula jika kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Tapi entah kenapa Garo merasa jika dia masih belum dapat mengimbangi pahlawan botak tersebut. Saitama yang menghampiri Garo itu bertanya, sebenarnya apa yang mau pemburu pahlawan itu capai? Menurutnya karena Garo memburu para pahlawan, membuatnya mengira jika dia seperti punya dendam tersendiri kepada mereka semua. Namun tadi Garo malah bekerja sama dengan para pahlawan tersebut, bahkan sampai mengalahkan monster kelabang raksasa itu dan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam helikopter. Melihat semua itu, si botak merasa jika Garo melakukan hal seperti tadi, lebih baik dia langsung menjadi pahlawan saja. Saitama kembali bertanya, memang untuk apa Garo berpura-pura menjadi monster? Mendengar pertanyaan tersebut, Garo malah bertanya balik, kapan dia pernah membantu para pahlawan itu? Dia beralasan jika tadi saat Metal Bat muncul, Garo memang sengaja memanfaatkan pahlawan tersebut. Garo berdalih jika dia harus fokus pada efisiensi saat melakukan hal sendirian, dan itu agar tujuannya bisa tercapai. Mendengar alasan tersebut, Saitama jadi ingat dengan tujuan absolut yang ingin pemburu pahlawan itu capai. Tapi si botak malah salah paham dan mengira jika kejahatan tersebut merupakan kedamaian dunia atau semacamnya. Garo yang mendengar pendapat itu jadi malah bingung sendiri. Dari mana Saitama bisa menyimpulkan hal semacam itu? Sambil tersenyum, Saitama berpendapat jika Garo terlihat seperti seorang pria yang akan menyemangati anak kecil yang menangis agar mau berdiri kembali dan menyuruhnya untuk terus mencoba lagi. Mendengar pendapat tersebut membuat Garo terdiam. Saitama merasa jika anak yang mendatangi Garo tadi terlihat cukup berani juga. Dia bahkan tidak mencoba untuk lari setelah melihat wujud Garo yang seperti itu. Menurut Saitama, Garo harusnya bekerja sama dengan anak kecil tersebut. Namun, Garo yang tidak terima dengan perkataan itu langsung menyerang si botak dan mendaratkan 3 pukulannya secara beruntun. Tapi Saitama tidak tinggal diam. Dengan sigap, dia langsung memegang tangan pemburu pahlawan itu. Garo mencoba untuk melawan, akan tetapi Saitama malah membuat pemburu pahlawan itu makin tidak bisa bergerak. Namun di luar dugaan, meski tangan Garo sudah Saitama tahan, dengan sigap pemburu pahlawan itu memukul Saitama dengan sangat keras. Garo tidak memberi kesempatan si botak untuk bangkit. Dengan cepat dia kembali memukul Saitama menggunakan pukulan bela dirinya secara bertubi-tubi. Pukulan besar itu bahkan sampai menghasilkan kilatan-kilatan listrik di sekitarnya. Tapi secara tak terduga, Saitama malah keluar dari dalam tanah di sebelahnya dan menyerang Garo dengan melemparkan batu yang telah dia angkat. Sambil melemparkan batu tersebut, Saitama berkomentar jika gerakan dari pemburu pahlawan itu begitu aneh, membuatnya sampai gagal melancarkan pukulan. Sambil menahan batu yang si botak lemparkan, Garo menjawab jika ini adalah teknik bela diri terkuat. Pemburu pahlawan itu kembali mencoba memukul Saitama secara bertubi-tubi. Garo meminta si botak untuk bersyukur dan menikmati pengalaman dari pertempuran yang mereka jalani ini. Namun dengan santainya, Saitama berhasil menghindari setiap pukulan yang Garo lancarkan. Garo yang terus melancarkan pukulannya itu merasa jika si botak yang ada di hadapannya ini telah mampu mengimbangi serangan combo yang dia lancarkan hanya dengan refleks dan kecepatan reaksinya yang luar biasa. Tapi menurut Garo, teknik yang Saitama miliki begitu sangat amatir dan dia seperti mempunyai banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Benturan pukulan yang mereka berdua lancarkan menghasilkan benturan ledakan-ledakan random dalam jumlah besar. Garo berpendapat alasan kenapa Saitama akan kalah itu karena dia tidak mempunyai suatu teknik. Gerakan yang si botak keluarkan selanjutnya dan seterusnya telah dia baca secara akurat. Lalu pemburu pahlawan itu berhasil memukul Saitama dan menendangnya dengan sangat telak. Serangan tersebut membuat Saitama terlempar jauh ke belakang, bahkan membuat gedung-gedung besar di belakangnya sampai terdorong. Tidak sampai di situ, Garo kembali melompat menghampiri Saitama dan melancarkan pukulan bela diri dalam skala besar. Efeknya membuat ketiga gedung besar yang terlempar itu sampai meledak dan hancur berkeping-keping. Lalu membuat puing-puing bangunan berubah menjadi pasir dan area pertempuran diselimuti debu dalam skala besar. Garo yang masih berdiri itu merasa jika seberapa kuat tulang dan daging yang Saitama miliki, dia tidak mungkin melatih organ dalamnya. Setelah menerima serangan tadi, pastinya organ dalam tubuhnya jadi hancur.
Dengan begitu, bahkan monster seperti Saitama sendiri takkan mampu untuk bekerja menjadi pahlawan lagi nantinya. Tapi tidak lama kemudian, sambil menunjukkan wajah datar tanpa dosanya itu, Saitama keluar dari balik debu dengan kondisi tidak terluka sama sekali. Garo yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Namun tidak lama kemudian, tidak jauh dari mereka berdiri, secara tak terduga muncul orang-orang seperti para staf yang keluar dari balik pintu bawah tanah. Mereka seperti merasa bersyukur bisa keluar dari dalam ruangan tersebut. Saitama menghampiri mereka dan bertanya dengan apa yang sedang mereka lakukan. Para staf itu bercerita jika mereka adalah staf gedung yang ada di dekat sini dan mereka berlindung di dalam bunker bawah tanah. Mereka sebelumnya sedang memeriksa apakah ada orang tertinggal setelah peringatan evakuasi darurat diinstruksikan. Tapi sialnya mereka semua malah terjebak. Staf yang perempuan menambahkan jika di dalam bunker tersebut amat sangat gelap. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun demi mendapatkan pertolongan. Mendengar cerita tersebut, Saitama menyimpulkan jika sepertinya semua reruntuhan yang menimpa gedung bunker mereka sudah disingkirkan dari pertempuran mereka sebelumnya. Sehingga hal itu membuat mereka semua bisa keluar dengan selamat. Mendengar hal tersebut, para staf merasa bersyukur dan ingin berterima kasih kepada si botak. Tapi Saitama menyanggahnya. Menurutnya mereka lebih baik berterima kasih kepada Garo saja. Karena sebelumnya pemburu pahlawan itulah yang berhasil memukulnya, sehingga membuat gedung tersebut dapat terlempar. Namun setelah melihat orang yang Saitama tunjukkan, membuat para staf itu jadi pada ketakutan melihat wujud Garo yang begitu mengerikan. Dengan kompak, para staf itu langsung menunduk dan berterima kasih kepada pemburu pahlawan tersebut. Kejadian itu membuat Garo merasa terkejut. Tapi tidak lama kemudian, para staf itu langsung berlari ketakutan dan mencari tempat persembunyian yang aman. Saitama yang melihat hal itu meminta mereka semua untuk sesegera mungkin mengevakuasi diri. Setelah melihat para staf itu pergi, sesaat Saitama dan Garo terdiam. Lalu sambil menunjukkan wajah konyolnya itu, si botak merasa kagum. Menurutnya kejahatan absolut milik Garo sepertinya bagus juga untuk dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat. Bahkan Garo seperti membereskan sendirian. Garo yang seperti merasa terhina dengan perkataan barusan langsung mencoba memukul si botak secara bertubi-tubi. Namun dengan santainya, sambil cengar-cengir, Saitama berhasil menghindari setiap serangan yang pemburu pahlawan itu lancarkan. Scene berpindah ke jalanan perbukitan, di mana ada para masyarakat yang sedang mengevakuasi diri dari bencana gunung yang akan meletus. Perlahan, lahar gunung tersebut semakin mendekati area pemukiman. Tapi tidak lama kemudian, mereka seperti melihat ada kilauan sinar yang bercahaya dari balik gunung yang mau meletus tersebut. Mereka mengira jika itu adalah guncangan sebelum gempa besar terjadi. Tapi yang sebenarnya itu adalah ledakan benturan dari pertempuran Saitama melawan Garo. Di luar dugaan, tubuh Garo kembali bertransformasi lagi. Tubuhnya kembali membesar dan kali ini memiliki sepasang sayap yang lebar. Dengan wujud monsternya tersebut, Garo kembali menyerang Saitama dengan melancarkan pukulan bela dirinya secara bertubi-tubi. Tapi kembali lagi dengan santainya, si botak berhasil menangkis serangan yang Garo lancarkan. Sambil menepis serangan tersebut, si botak merasa jika serangan dari Garo ini sepertinya sedikit meningkat lagi. Mendengar pendapat tersebut membuat pemburu pahlawan itu jadi makin tidak terima. Dia kembali melancarkan pukulan kerasnya dan kali ini berhasil membuat Saitama terlempar menabrak gunung berapi yang ada di belakangnya. Lalu Garo kembali menyerang si botak dan menghantamnya dengan kedua pukulan bela dirinya dalam skala besar. Efek serangan besar tersebut menghasilkan kilatan-kilatan listrik di area sekitar, bahkan sampai membuat gunung berapi itu meledak. Para masyarakat yang melihat kejadian itu pada terkejut, tapi berkat ledakan barusan membuat lahar gunung yang mengalir tadi jadi berubah ke sisi sebaliknya, sehingga kota yang ada di bawahnya dapat terhindar dari kehancuran. Para warga yang melihat kejadian itu pada bersorak kegirangan, melihat kota tempat tinggal mereka dapat selamat dari bencana alam. Sedangkan Garo yang telah berhasil mengajar Saitama secara bertubi-tubi itu merasa kelelahan. Dia seperti sedang mengatur nafas karena telah mengeluarkan tenaga yang cukup besar. Namun di luar dugaan, Saitama malah kembali berhasil memukul pemburu pahlawan tersebut dan membuatnya terlempar ke udara. Garo mencoba untuk bertahan dengan melebarkan sayapnya dan terbang di angkasa. Dia seperti tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat. Saitama masih baik-baik saja, bahkan setelah menerima serangan telak sebesar itu. Menurut Garo, jika serangannya tadi dapat menembus dan menghancurkan benda di belakangnya, itu bisa disimpulkan kalau si botak lebih kuat dari benda tersebut, yang artinya Saitama lebih kuat dari gunung sekalipun. Si botak yang masih berdiri di sebelah gunung tersebut melihat tempat para masyarakat yang sedang mengevakuasi diri. Di sana ada para warga yang seperti bersorak kegirangan. Saitama tersenyum dan tertawa melihat hal itu.
Menurutnya, seluruh pertarungannya dengan Garo tersebut seperti berjalan dengan sempurna saja. Saitama sampai merasa jika Garo seperti mengingatkannya dengan King. Dan pemburu pahlawan itu seperti memiliki suatu insting pahlawan yang kuat pula. Di luar dugaan ya guys, efek pertempuran sengit dari Saitama dan Garo malah membuat masyarakat sekitar merasakan dampak yang cenderung positif. Kita diperlihatkan para pahlawan yang sedang menaiki perahu dan mencari di mana Tareo berada. Pahlawan Max mengajak yang lainnya untuk membantu. Pahlawan Snake memberitahu jika langkah pertama mereka harus ke tepian terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Waganma seperti terkejut melihat ada seorang mayat yang seperti mengapung di atas air. Staf Sekingar segera menutup mata bocah itu. Menurutnya sepertinya ada warga sipil yang tak sempat untuk mengungsi. Mereka merasa kasihan dengan kondisi orang tersebut. Pahlawan Snake dan Mumen Rider segera mendoakannya. Tapi ternyata itu adalah Pigat yang tubuhnya sudah kembali membesar. Dan kondisi pahlawan itu juga baik-baik saja. Setelah itu Shin berpindah ke pertempuran inti, di mana ada monster Garo yang mengeluarkan 2 tangan tambahannya. Lalu dia melancarkan pukulan ke arah Saitama secara bertubi-tubi. Tapi serangan yang monster itu lancarkan seperti tidak berefek kepada si botak. Bahkan Saitama seperti dapat menahan pukulan yang Garo lancarkan dengan gaya yang begitu santai. Sambil menghindari pukulan tersebut, Saitama malah merasa jika serangan dari monster itu lumayan keren juga. Dia penasaran, dari mana Garo belajar trik semacam ini? Garo yang masih berusaha menyerang si botak itu emosi berat, karena dia begitu berhasrat menjadi kejahatan yang absolut. Tapi sambil menepis serangan tersebut dengan 1 tangan, Saitama meminta monster itu kalau lebih baik dia menyerah saja. Garo yang melihat aksi dari Saitama tersebut berkeringat dan terkejut, karena pahlawan botak itu berhasil menangkis semua pukulan cepatnya hanya dengan 1 tangan. Lalu si botak mulai turun dan berkata kalau menurutnya pertempuran mereka sepertinya sudah cukup. Tapi jauh di dalam dirinya, Garo masih berusaha untuk tidak melupakan kemarahannya tersebut. Setidaknya hingga seluruh manusia telah merasakan penderitaan dan keputusasaan yang sama seperti yang dia rasakan sebelumnya. Sesaat Garo mengingat momen saat tekadnya menjadi goyah. Tepatnya waktu para staf kantor yang sebelumnya tidak sengaja dia selamatkan karena terjebak di dalam ruang bawah tanah dari gedung tempat mereka bekerja. Kejadian tersebut membuat Garo merasa amat sangat kesal. Lalu kedua tangan pemburu pahlawan itu mengeluarkan cahaya. Kemudian dengan cahaya tersebut Garo mendorong tubuhnya untuk menyerang Saitama. Dalam benaknya Garo merasa jika pahlawan botak ini terus saja mengejeknya. Monster itu berteriak dan terus mendorong si botak hingga menabrak sebuah gunung besar dengan sangat keras. Saking kerasnya dorongan tersebut menciptakan beberapa lapis gelombang udara di sekitarnya. Bahkan sampai membuat gunung itu terdorong ke dalam dan akhirnya hancur. Efek getaran gunung yang hancur tersebut sampai menjangkau sisi sebaliknya dari bumi dan membuat permukaan air laut menjadi naik dalam skala yang sangat besar. Kebetulan di sisi tersebut ada pesawat terbang yang lewat. Karena air laut yang naik dengan begitu cepat, membuat pesawat itu jadi menabrak permukaan lautan. Ternyata itu adalah pesawat dari suatu sekolahan yang sepertinya sedang melakukan study tour. Para penumpang mayoritas adalah para pelajar dan mereka semua pada panik. Para siswa tersebut berusaha untuk keluar, lalu mencoba naik ke atas kapal. Sebagian ada juga yang sudah menaiki perahu dayung. Mayoritas penumpang yang masih berada di atas pesawat itu bingung dengan nasib mereka, karena para pahlawan seperti tidak ada yang datang untuk menolong. Semakin lama, efek getaran tersebut sampai mengangkat samudra. Bahkan sebuah reruntuhan di dalam lautan juga sampai terlihat. Para siswa yang berada di atas pesawat dan melihat kejadian super langka itu pada tercengang. Sementara di dimensi lain ada para karakter yang juga merasakan dampak dari pertempuran Saitama melawan Garo. Mereka merasa jika medan magnet dan gravitasi bumi telah mengalami kekacauan. Dan karena efek pertempuran itu membuat waktu berubah, serta telah membuat lubang segel dimensi. Akhirnya mereka semua segera bertindak dan memperbaiki segel yang telah rusak tersebut. Shin kembali ke pertempuran inti, di mana ada Garo yang masih mendorong Saitama menuju magma gunung yang sebelumnya dia hancurkan. Akan tetapi, semakin lama monster itu mendorong si botak makin dalam, Saitama masih saja tidak terluka sama sekali. Tidak lama kemudian, Saitama menunjukkan wajah seriusnya itu. Hal tersebut membuat Garo terkejut. Lalu dengan cepat, si botak ganti yang melancarkan serangan balik, menggunakan pukulan Norman beruntun dengan 2 tangan secara bertubi-tubi. Efek pukulan tersebut membuat lubang gunung itu mengalami keretakan di sekitarnya. Dan keretakan itu semakin membesar. Tidak sampai di situ, Saitama terus memukul Garo hingga keluar menuju permukaan.
Garo yang terus dipukuli itu merasa bingung bagaimana agar dia bisa mengalahkan pahlawan botak yang ada di hadapannya ini. Karena setiap teknik, kekuatan, kecepatan, kreativitas, dan daya serang yang dia keluarkan seperti tidak berguna di hadapan Saitama. Pemburu pahlawan tersebut teringat kata-kata dari Mukade Sennin beberapa saat sebelumnya soal menghancurkan tinju luar biasa yang diarahkan pada dewa. Awalnya Garo mengira jika monster dewan tersebut berbicara soal dirinya, tapi ternyata yang dimaksud adalah Saitama. Lalu si botak memukul pipi monster itu dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan yang Saitama lancarkan membuat Garo terhempas sangat jauh, bahkan sampai menabrak banyak gunung di belakangnya dan menghantam permukaan dengan sangat keras. Setelah itu Saitama menghampiri monster tersebut. Garo yang melihat si botak itu bingung siapa sebenarnya pahlawan botak ini. Dia merasa jika Saitama seperti perwujudan dari kecurangan dan ketidakadilan. Dia seperti melihat bayangan di belakang Saitama, yaitu bayangan orang-orang yang menatap Garo dengan tatapan yang seakan meremehkannya. Dia tidak terima dengan apa yang dia lihat. Dengan sigap, Garo segera melompat dan kembali menyerang Saitama lagi. Namun dengan sekali pukulan kerasnya, monster tersebut kembali berhasil dihempaskan dengan sangat mudah. Efek pukulan yang Saitama lancarkan kali ini sampai membuat wajah dari monster itu hancur. Dari permukaan samudra yang lokasinya tidak jauh dari pertempuran mereka, seperti ada hembusan angin topan yang berputar dan perlahan seperti mendekati area pertempuran. Di sisi lain, Garo yang terkena pukulan keras itu sampai membuat tubuh monsternya mengalami kehancuran dalam skala besar, bahkan membuat tubuh manusianya yang asli sampai keluar. Garo yang terhempas itu berkata dalam hati dan merasa, meski sudah sampai sejauh ini, dia seperti tetap diajar oleh ketidakadilan yang tak terkalahkan. Dan sekarang semuanya pun telah berakhir. Namun di luar sana ada suatu kekuatan besar yang seperti mendengar apa yang telah Garo rasakan. Saitama yang masih berdiri di area pertempuran itu juga seperti menyadari jika ada sesuatu yang datang. Scene berpindah sebentar ke para pahlawan yang telah berhasil menjauhkan diri dari medan pertempuran. Di sana mereka semua berkumpul. Flashy Flash dan Metal Bat juga sudah sadarkan diri. Bahkan ada monster Manako pula. Sedangkan Atomic Samurai, muridnya Iayan dan Darkseid masih pingsan. Ternyata kenapa mereka semua bisa selamat itu dikarenakan mereka semua masuk ke dalam perut Pigat. Dan pahlawan tersebut mengeluarkan mereka semua setelah keadaan sudah aman. Mumen Rider bersama para Tank Toppers merasa tenang melihat Tento Master yang juga selamat dari pertempuran sengit yang terjadi. Pahlawan kelas S itu juga menyapa mereka semua. Dia menyadari jika para pasukannya tersebut ikut membantu ke medan pertempuran dengan keluar dari rumah sakit. Tapi setelah melihat dengan seksama lagi, Mumen Rider dan para Tank Toppers merasa terkejut. Mereka pada berkeringat dan kebingungan dengan wujud dari pahlawan kelas S itu, karena tubuh dari Tank Master berubah menjadi super gendut. Sedangkan pahlawan Max memanggil para pahlawan yang lain. Dia seperti melihat ada sesuatu awan super besar yang bercahaya dan muncul di atas laut lepas sana. Secara mengejutkan, keluar kaki super raksasa yang keluar dari tengah awan yang berputar itu. Perlahan kaki raksasa tersebut seperti berjalan menuju medan pertempuran. Para pahlawan yang melihat kejadian itu terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi, karena mereka hanya melihat ada beberapa awan cahaya yang berputar, yang di tengahnya seperti muncul beberapa kilatan petir saja. Saitama yang masih berada di area pertempuran itu juga melihat hal yang sama. Dia merasa ada yang aneh dengan awan tersebut. Ternyata kaki super raksasa itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya guys. Dan kaki raksasa tersebut berjalan menghampiri Garo yang terjatuh setelah dikalahkan oleh Saitama tadi. Makhluk itu memanggil pemburu pahlawan tersebut. Garo yang mendengar panggilan itu bertanya, siapa suara itu sebenarnya? Makhluk tersebut memberitahu jika keinginan terdalam dari Garo sekarang ini seperti hampir hancur dan tidak tersisa karena ulah dari seorang pahlawan. Pemburu pahlawan tersebut tidak terima dengan apa yang makhluk itu katakan. Namun makhluk tersebut memberitahu kalau ada satu tinju yang bisa melawan balik dari tinju yang diarahkan pada dewa. Maksudnya ini tinju Saitama ya guys. Mendengar hal itu, Garo bingung. Dia meminta makhluk tersebut untuk menunjukkan wujudnya. Perlahan makhluk itu seperti menampakkan diri dari belakang Garo dan memberitahu jika dia datang ke sini karena ingin membantu pemburu pahlawan tersebut. Garo yang melihat wujud dari makhluk yang mengajaknya bicara itu terkejut karena orang tersebut adalah gurunya Silver Fang. Dia berkata kalau tidak ada guru yang akan duduk diam saja melihat muridnya telah dikalahkan. Kok Silver Fang bisa muncul ya guys? Sambil mengulurkan tangannya, Fang menyuruh muridnya itu untuk datang menghampirinya. Mendengar ajakan tersebut, akhirnya Garo berusaha menggapai tangan gurunya itu.
Namun ternyata itu bukanlah Bang, melainkan God yang mencoba menipu Garo dengan berpura-pura menjadi Silver Fang. Dan akhirnya makhluk tersebut mendapatkan tubuh pemburu pahlawan itu. Apa yang sebenarnya God inginkan dari Garo? Sayangnya, Shin harus berpindah ke si botak Saitama yang saat ini masih berada di permukaan dari kota Z yang telah hancur tersebut. Saitama yang masih melihat langit malam itu merasa jika akan ada sesuatu yang datang menghampirinya. Tidak lama kemudian, Garo jatuh dari langit dan mendarat di belakang Saitama. Si botak yang melihat kemunculan pemburu pahlawan tersebut merasa bingung. Menurutnya, Garo seperti ganti kostum kilat lagi. Tapi Saitama malah jadi makin bingung melihat penampilan dari murid Silver Fang itu. Sambil mengusap matanya beberapa kali, si botak kembali melihat wujud Garo dengan lebih seksama lagi. Di luar dugaan, ternyata God telah mengambil alih dari tubuh pemburu pahlawan itu. Tubuh dan wajah Garo seperti diselimuti wujud galaksi, beserta planet-planet dan bintang-bintang yang bertebaran. Saitama yang melihat wujud Garo itu bertanya, kenapa pemburu pahlawan tersebut bisa berubah penampilan seperti itu? God memberitahu tentang kekuatan dari muka descendant beberapa waktu sebelumnya, yaitu sesuatu yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa. Menurut makhluk tersebut, kalau tinju yang mampu mengimbangi pukulan dari Saitama, itu adalah tinju dewa miliknya sendiri. Si botak yang mendengar perkataan itu malah makin bingung. Karena menurut Saitama, suara dari Garo jadi ada filternya. Seperti dia sedang berada di dalam kamar mandi. Maksudnya ini suaranya jadi memantul gitulah guys. Setelah itu, Garo mengambil kuda-kuda bertarung dan bersiap menghadapi Saitama lagi. Namun kali ini dengan wujud dan kekuatan dari God. Kita diperlihatkan jurus dari Silver Fang. Ryusui Gansaikan milik Bang mengambil ilmu dari aliran energi di balik arus deras dan ombak besar, lalu menciptakan kembali di dalam tubuh pemakainya. Sedangkan Garo memiliki kemampuan secara instan untuk meniru teknik manapun. Dan sekarang dia telah mendapatkan pengetahuan akan aliran semua energi, serta sifat dari semua kekuatan di alam semesta, bernama Zensei Metai Konzetsuken. Lalu Garo menyerang Saitama dengan pukulan barunya, bernama Nuclear Vision. Si botak yang melihat hal itu cukup terkejut dan terciptalah ledakan super besar. Saking besarnya serangan tersebut membuat udara di sekitarnya sampai terhempas dalam skala besar. Bahkan membuat para pahlawan yang berada di pinggiran juga ikut mengalami dampaknya. Kapal kontainer yang sebelumnya berada di permukaan kota Z yang hancur itu juga merasakan getaran seperti gempa dari efek pertempuran tersebut. Salah satu awak yang merasakan getaran itu melihat sistem deteksi kapal dan menginformasikan jika peringatan darurat telah aktif. Bapak nakoda kapal terkejut dan berkeringat karena peringatan dari kapal itu telah mengindikasikan jika getaran barusan disebabkan oleh serangan nuklir. Benar saja, serangan dari pukulan yang Garo lancarkan tadi mengeluarkan beberapa bola ledakan raksasa seperti besarnya suara ledakan nuklir. Dari balik tebing tidak jauh dari area pertempuran ada Saikos yang juga terkejut dengan apa yang terjadi. Dia merasa jika bola-bola besar tersebut begitu mirip dengan bola energi milik Homeless Emperor, tapi kali ini dengan ukuran yang jauh lebih besar. Lalu bola-bola raksasa itu meledak, menghembuskan udara super kencang di sekitarnya, dan menghasilkan asap-asap super besar ke udara. Para pahlawan yang berkumpul juga terkejut dengan ledakan asap tersebut. Mereka penasaran, apa yang sebenarnya sedang bertarung di sana? Genos yang melihat hal itu merasa jika sepertinya itu semua ada kaitannya dengan Saitama Sensei. Dari balik asap tersebut ada Saitama yang terkejut dan kesusahan karena pukulan yang Garo lancarkan barusan telah membuat kostum pahlawannya rusak. Garo yang berada di hadapannya bertanya, kenapa si botak hanya peduli soal bajunya saja? Dia juga mengaku kalau sudah melihat semua gerakan yang Saitama tunjukkan dalam pertempuran mereka selama ini. Saitama yang mendengar pendapat itu merasa sebal. Menurutnya Garo berbicara seperti penjahat yang mau dikalahkan saja. Pemburu pahlawan itu memberitahu jika sekarang dia akan dapat melakukan apapun. Garo menjelaskan kalau dalam ilmu bela diri ada teknik rahasia bernama Sakkei, yaitu suatu teknik yang meminjam kekuatan alam dengan meniru gerakan makhluk hidup lain. Tapi bagi Garo, dia menyebut hal itu dengan sebutan mode. Lalu pemburu pahlawan itu mencontohkan jurus yang dia jelaskan barusan dan mengambil kuda-kuda untuk melancarkan mode pukulannya. Namun secara mengejutkan wajah Garo berubah seperti Saitama. Ternyata dia mencoba meniru jurus yang si botak keluarkan sebelumnya. Saitama yang melihat hal itu terkejut dan kebingungan. Secara tak terduga, Garo malah melancarkan pukulan normal beruntun dua tangan. Si botak tidak tinggal diam. Dia mencoba membalas serangan tersebut dengan pukulan normal beruntun dua tangannya pula. Kemampuan, kecepatan, dan daya serang yang mereka keluarkan sama persis. Saking besarnya pukulan tersebut menciptakan udara yang berhembus kencang di sekitarnya.
Tidak lama kemudian, Saitama dan Garo sama-sama berhasil mendarkan pukulan, membuat mereka berdua terhempas dan terjatuh ke dalam dasar lautan. Namun dengan sigap, Saitama dan Garo segera bangkit dan melompat menuju permukaan. Garo yang masih terbang di udara itu tertawa. Dia bertanya kepada si botak, apakah ini pertama kalinya ada seseorang yang setara dengan dirinya, yang mampu bertukar pukulan seperti barusan? Menurut Garo, dengan kejadian tersebut membuat si botak seperti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pemburu pahlawan itu merasa jika kekuatan mereka berdua sekarang sudah sebanding. Tapi untuk teknik yang dia tiru akan Garo asah menjadi lebih sempurna lagi. Dan menurutnya Saitama tidak akan mampu menyusul teknik ciptaannya tersebut. Namun si botak yang masih terbang di udara itu seperti tidak menghiraukan dengan apa yang Garo katakan tersebut. Dia masih saja menyayangkan kostum pahlawannya yang rusak itu dan merasa bersalah kepada Tareo karena dia sudah berjanji kepada bocah tersebut untuk tidak melukai Garo. Mendengar respon seperti itu membuat pemburu pahlawan itu tertawa. Garo memberitahu jika disinilah dia berdiri di atas cakrawala kekuatan tanpa batas yang sama dengan pahlawan tersebut. Tapi konyolnya Saitama masih saja memikirkan soal bocah itu. Lalu Garo mengambil kuda-kuda dan bersiap melancarkan serangan lagi. Perlahan bola cahaya diselimuti listrik keluar di sekitar tubuhnya. Pemburu pahlawan itu teringat jika sebelumnya dia pernah bilang akan menunjukkan kepada Tareo soal betapa payahnya para pahlawan itu. Saitama yang mendengar ucapan barusan merasa jika sepertinya Garo juga masih memikirkan bocah tersebut. Di sisi lain, perlahan bola cahaya listrik milik Garo itu juga diselimuti hembusan angin yang semakin membesar. Si botak yang melihat hal itu merasa jika pemburu pahlawan itu menyerangnya dan menghantam permukaan. Saitama akhirnya kembali mencoba melompat ke udara agar hantaman serangan dari Garo nanti tidak mengenai bumi. Pemburu pahlawan itu memberitahu jika si botak tak akan mampu menghindari serangan yang akan dia lancarkan kali ini, apalagi dengan hanya melompat menjauhinya. Lalu Garo menembakkan sinar cahayanya bernama Gamma Ray Burst dalam skala besar. Jurus dari Garo itu bisa disebut sebagai pancaran sinar gamma. Sinar itu sebenarnya merupakan ledakan yang terjadi di akhir hidup sebuah bintang raksasa. Dan itu adalah fenomena ledakan yang paling besar dan paling kuat yang pernah dicatat dalam sejarah alam semesta. Lalu si botak menerima serangan itu dengan sangat telak sampai membuat tubuhnya menghilang tak berbekas. Tidak sampai di situ, efek ledakan tersebut membuat permukaan bumi mengalami getaran gempa dan hembusan angin yang amat sangat kencang, sampai-sampai membuat para pahlawan yang ada di permukaan pada panik tidak karuan. Cahaya yang keluar dari ledakan itu juga amat sangat terang dan membuat para pahlawan pada silau karena intensitas cahaya yang keluar jauh lebih terang daripada cahaya matahari saat siang hari. Bom yang melihat hal itu bertanya-tanya, apakah ini semua adalah jurus dari seseorang juga? Salah satu tank toppers yang mendengar hal tersebut berpendapat jika sepertinya itu semua mustahil terjadi. Metalbad yang melihat terangnya sinar tersebut sampai membuat kepalanya menjadi pening dan mencoba menutup mata. Lalu dia melihat ke arah bawah. Di sana ada Amaimas yang menghampiri Flashy Flash yang saat itu sedang berdiri bersama monster Manako. Sambil menunjukkan ekspresi emosinya tersebut, dia bertanya kepada pahlawan kelas S itu, kenapa ada seekor monster yang mengikuti pahlawan berponi tersebut? Tapi dengan santainya Flashy Flash menjawab jika dia telah menemukan hewan eksotik yang berguna untuk memberi cahaya saat berada di tempat yang gelap. Sedangkan monster Manako yang ada di belakangnya berkeringat dan mencoba menyapa pahlawan artis idola itu. Tapi tiba-tiba Garo mendarat di hadapan para pahlawan yang berkumpul di permukaan tersebut dengan sangat keras. Sontak saja hal itu membuat para pahlawan pada terkejut. Lalu Garo berdiri di hadapan mereka semua, diselimuti aura yang begitu mengerikan. Pada saat itu semua pahlawan yang ada tahu benar kalau sumber dari ledakan raksasa barusan adalah monster yang ada di hadapan mereka sekarang. Sedangkan Bang menyadari jika itu adalah Garo. Para pahlawan masih pada ketakutan. Tektomaster terkejut dengan wujud monster tersebut. Dia bertanya-tanya, apakah benar pemburu pahlawan telah berubah menjadi seperti itu? Zombie Man yang merasakan tekanan tersebut berkeringat. Dia bisa merasakan jika aura mengerikan begitu keluar dari dalam tubuh Garo. Flashy Flash yang melihat hal itu merasa jika mereka memilih kabur, itu pun sepertinya akan percuma saja. Garo masih berdiri di hadapan mereka semua. Perlahan para pahlawan jadi semakin ketakutan dan mencoba berlari menjauhi pemburu pahlawan itu. Dalam benaknya Garo merasa jika sepertinya dia telah berhasil mencapai impiannya, yaitu menjadi simbol ketakutan yang membuat semua pahlawan merasa putus asa berupa kejahatan yang absolut. Garo merasa bersyukur dan berterima kasih.
Tidak lama kemudian, Bang mencoba mendekati muridnya tersebut. Dia bertanya, apakah monster itu adalah Garo? Pemburu pahlawan itu tidak menyangka jika kakek tua tersebut masih dapat bertahan. Bang bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sampai-sampai membuat wujud muridnya telah berubah menjadi seperti itu. Karena di pertempuran sebelumnya, Bang sudah merasakan kalau Garo telah sadar kembali. Dia juga mendengar kalau muridnya itu mengucapkan terima kasih. Bang penasaran, apakah ada monster yang melakukan sesuatu kepada muridnya tersebut? Garo tidak membenarkan pendapat gurunya itu, karena menurutnya dia selalu tersadar dalam situasi apapun. Sebelumnya saat God mencoba membujuk Garo agar mau menjadi bonekanya dengan berpenampilan menjadi Silverfang, dia malah menolak dan menampik tangan yang God ulurkan. Menurut Garo, gurunya tidak akan mungkin bersikap lembek seperti apa yang telah God katakan. Tapi karena Garo telah bersentuhan dengan makhluk celestial itu, membuat tubuhnya seperti menerima kekuatan yang amat sangat besar. Garo mencoba untuk bergerak dan melawan kekuatan yang menyerangnya. Dia merasa jika makhluk yang ada di hadapannya ini adalah seekor monster juga. Sambil tersenyum, Garo memberitahu kalau monster itu tak akan bisa mempermainkannya, khususnya dengan berubah menjadi gurunya Silverfang. Garo bertanya, apa yang barusan monster itu lakukan kepada tubuhnya? God yang perlahan menghilang itu memberitahu jika dia telah membuat pemburu pahlawan tersebut menjadi avatarnya. Menurutnya, Garo harusnya juga tahu sendiri apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan besar itu. Dan akhirnya God menghilang tak berbekas. Saat proses menerima kekuatan tersebut, Garo sebenarnya hampir kehilangan kesadaran karena aliran kekuatan yang sangat besar yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Garo yang masih berdiri di hadapan Silverfang itu berkata, jika dulu gurunya telah mengajarkan sesuatu, bagaimana cara merasakan aliran energi dan menjadi satu. Itulah kekuatan aliran air. Garo mengaku jika dia telah menjadi satu dengan aliran tersebut dan berhasil mengendalikannya. Dia sangat berterima kasih dengan apa yang terjadi. Dan itulah sebabnya kenapa Garo juga berhasil mencegah dirinya tidak diubah menjadi boneka oleh God. Sambil berjalan maju, pemburu pahlawan itu bertekad. Mulai sekarang, semua yang Garo lakukan adalah atas dasar keinginannya sendiri. Bang yang melihat muridnya berjalan menghampiri para pahlawan dengan aura mengerikannya itu bertanya, apa yang Garo mau lakukan setelah ini? Dalam benaknya, pemburu pahlawan tersebut teringat kata-kata dari Tareo soal pengakuannya tentang Garo yang dia anggap sebagai pahlawan yang paling keren. Tapi Garo yang terus berjalan itu meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Karena setelah ini dia akan melakukan kejahatan yang sesungguhnya. Para pahlawan yang melihat Garo berjalan mendekat itu pada berlarian ketakutan. Kita diperlihatkan Child Emperor dan Waganma yang melihat Garo berjalan menghampiri para pahlawan. Tiba-tiba tubuh mereka berdua gemetaran dan juga mimisan pula. Lalu secara tak terduga, kedua bocah itu tergeletak tidak sadarkan diri. Zombieman dan staf Sekingar segera menolong dan menghampiri mereka berdua. Secara mengejutkan, Zombieman yang memegang Child Emperor itu juga kaget melihat rambut bocah jenius tersebut yang tiba-tiba ikutan rontok. Di sisi lain, Garo masih berjalan mendekati para pahlawan dengan aura yang begitu mengerikan. Dalam benaknya, Bang merasa jika di dalam tubuh muridnya tersebut ada sesuatu yang sangat jahat. Menurutnya, Garo seperti sedang dikendalikan. Dengan sepoyongan, Bang mencoba untuk berdiri dan meminta makhluk tersebut untuk mengembalikan muridnya itu. Tapi Garo yang mendengar hal itu menjawab jika ini semua adalah keinginannya sendiri. Secara tak terduga, menggunakan kekuatannya seperti lubang black hole, Blast tiba-tiba muncul kembali di medan pertempuran dan mengomentari pendapat dari Silverfang. Menurut Blast, dia sependapat dengan pahlawan kelas S tersebut. Garo memang seperti sedang dikendalikan. Sedangkan Bang dan Garo yang melihat kemunculan pahlawan itu terkejut. Pahlawan kelas S tersebut mengaku jika namanya adalah Blast dan memberitahu kalau saat ini Garo sedang dikendalikan oleh makhluk yang bernama God. Silverfang yang mendengar hal itu amat sangat terkejut karena pahlawan tersebut baru pertama kali melihat pahlawan kelas S peringkat pertama itu muncul di hadapannya. Sedangkan Garo merasa bingung dengan makhluk yang bernama God. Blast memberitahu jika Garo sendiri sebenarnya tidak tahu asal kekuatan surgawi yang diberikan kepadanya tersebut. Semua serangan yang dia pakai saat pertempuran tadi akan dapat membahayakan semua makhluk hidup di bumi. Dia bertanya, apakah semua itu sesuai dengan tujuan Garo yang sebenarnya? Mendengar pertanyaan tersebut membuat pemburu pahlawan itu terdiam sesaat. Lalu Garo berkomentar jika menurutnya Blast muncul secara tiba-tiba dan sikapnya begitu sangat cerewet. Garo bertanya balik,
kalau itu semua memang benar, lalu apa yang harus dia lakukan? Sambil mengeluarkan bola dimensinya, Blast menjelaskan jika Garo menerima kenyataan dari situasi yang terjadi, untuk saat ini dia akan mengantar pemburu pahlawan itu ke dimensi lain terlebih dahulu. Dia meminta Garo untuk melihat area sekitar, di mana hampir semua pahlawan telah tergeletak tidak sadarkan diri. Blast memberitahu jika para manusia tidak akan bisa menahan radiasi kosmik yang pemburu pahlawan itu pancarkan. Jika mereka tak punya kekebalan seperti Blast, maka mereka akan mati hanya dengan berada satu lokasi dengan Garo, meskipun tidak berada dekat sekalipun. Ternyata aura yang keluar dari Garo setelah mendapatkan kekuatan dari God sebelumnya itu adalah radiasi kosmik, guys. Efeknya membuat setiap manusia yang ada di dekat atau satu lokasi dengan pemburu pahlawan itu mengalami luka. Contohnya seperti mimisan dan pingsan. Bahkan sampai membuat tubuh mereka mengalami kerusakan, seperti halnya rambut milik Child Emperor yang rontok sebelumnya. Kalau Garo berada di lokasi tersebut terlalu lama, besar kemungkinan akan merenggut nyawa para manusia itu pula. Dalam benaknya, Blast merasa bersyukur. Setidaknya Garo masih memiliki sedikit akal sehat. Dia penasaran, apakah pemburu pahlawan itu berhasil mencegah God untuk mengendalikan tubuhnya secara penuh? Walau begitu, menurut Blast, ini semua masihlah suatu mutasi yang mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau saja Garo benar-benar diambil alih secara penuh. Blast berharap agar pemburu pahlawan itu mau mendengarkan dan ikut dengannya. Tapi kalau tidak, setelah ini akan menjadi pertempuran dua makhluk yang bisa memanipulasi kenyataan dan alam semesta, serta yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi mendengar ajakan tersebut malah membuat Garo tertawa. Dia merasa jika kekuatan surgawi yang sebelumnya Blast jelaskan itu lumayan bermanfaat untuknya pula. Kalau memang benar semua manusia akan mati jika berada di dekatnya, menurut Garo, akhirnya dia telah berhasil menjadi simbol dari rasa takut itu sendiri. Mendengar jawaban tersebut membuat Blast terdiam, sedangkan Bang meminta muridnya tersebut untuk tidak bersikap bodoh. Garo menambahkan kalau dia tidak sabar, ingin segera melihat bagaimana ras manusia akan berubah di bawah kekuatan yang konstan dan kejahatan absolut yang Garo tunjukkan. Pemburu pahlawan tersebut juga menegaskan diri jika level bencananya adalah dewa. Bang yang mendengar ungkapan barusan berkata jika dia tidak akan membiarkan muridnya itu kembali melakukan aksi bodohnya tersebut. Tapi Blast yang berada di sebelahnya meminta Silver Fang itu untuk mundur, karena pahlawan kelas S tersebut akan mati juga kalau dia berada terlalu dekat dengan kondisi Garo yang sudah seperti sekarang ini. Bang yang mendengar hal itu protes. Dia malah menantang muridnya tersebut. Kalau memang Garo mau melakukan semua itu, Bang meminta muridnya untuk melangkahi mayanya terlebih dahulu. Mendengar gertakan tersebut membuat Garo berkata dalam hati, menurutnya kejahatan absolut memang tidak membutuhkan siapapun untuk memahaminya. Orang lain akan menderita hanya dengan berada di dekatnya. Sesaat, God mempengaruhi pemburu pahlawan itu agar segera membunuh mantan gurunya tersebut. Tapi Garo malah mengingat wajah Tareo. Dia merasa jika setelah ini dia tidak akan pernah bertemu dengan bocah itu lagi. Menurutnya mungkin sudah seharusnya begitu. Tidak jauh dari lokasi pertempuran ada monster Manako yang mencoba menjauhi para pahlawan. Melihat situasi yang sedang terjadi, monster bermata satu itu berencana untuk kabur. Tapi tidak lama kemudian tubuhnya mengalami pendarahan dan akhirnya terjatuh. Sebelum pingsan dari kejauhan, monster Manako melihat ada Tareo yang sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri juga. Dengan kejadian itu, sepertinya untuk kali ini hati Garo tidak akan bisa diketuk oleh Tareo lagi ya guys. Kita kembali ke inti cerita. Belum sampai Garo kembali melancarkan aksinya, secara tak terduga Genos malah maju dan menabrakkan diri ke arah Garo dengan sangat keras. Blast dan Bang yang melihat aksi itu terkejut. Sambil terus mendorong dengan sisa tenaga yang ada, Genos memberitahu kalau bukan hanya mereka kedua pahlawan itu saja yang kebal dengan radiasi yang Garo pancarkan, karena pahlawan cyborg itu juga masih dapat untuk bergerak. Tapi dengan mudahnya, pemburu pahlawan itu berhasil menghentikan Genos dan mengangkat kepala pahlawan cyborg tersebut. Dia menyadari jika si botak itu sepertinya memang cukup kuat, sampai-sampai muridnya seperti Genos bisa berada di jajaran pahlawan kelas S. Secara mengejutkan, Blast membenturkan kepalan kedua tangannya dan melancarkan tembakan dimensi ke arah pemburu pahlawan itu. Garo yang melihat serangan tersebut berhasil menghindar dengan cara melompatinya. Tapi di luar dugaan, dari arah atas, Blast kembali mengeluarkan ruang portal dan menghubungannya ke arah depan dari pahlawan kelas S tersebut.
Saat Garo yang telah keluar dari portal itu, dari belakang Blast sudah mengambil kuda-kuda dan bersiap melancarkan serangan lanjutan. Lalu pahlawan kelas S itu memukul Garo menggunakan pukulan gravitasinya tersebut. Saking kerasnya pukulan itu membuat pemburu pahlawan tersebut sampai terlempar. Tapi Blast kembali mengeluarkan ruang portalnya dan memindahkan tubuh Garo yang terlempar itu ke arah samping. Sontak saja pemburu pahlawan itu terkejut. Namun dengan cepat Blast kembali memukulnya. Dan kembali lagi Blast mengembaskan Garo ke lubang portal yang dia buat. Serangan yang pahlawan kelas S itu lancarkan menciptakan kejadian yang terus terulang tanpa dapat dihentikan. Blast pun memukul Garo secara bertubi-tubi dan berkali-kali pula menghempaskannya. Garo yang terus berpindah portal itu semakin terlempar dengan begitu cepatnya. Sedangkan Blast segera menutup portal yang dia buat tersebut. Tujuannya untuk mengurung pemburu pahlawan itu. Namun saat portal tersebut benar-benar tertutup, tiba-tiba keluar percikan cahaya. Blast yang melihat hal itu terkejut. Menurutnya pemburu pahlawan itu seperti mencoba untuk melawan. Secara tak terduga, Garo bisa melepaskan diri dari belenggu portal yang mengurungnya. Tidak sampai di situ, bahkan dia juga dapat meniru jurus yang Blast keluarkan sebelumnya, berupa pukulan dimensinya tersebut. Blast yang melihat kejadian itu amat sangat terkejut. Lalu Garo melancarkan pukulan kombinasi dari nuclear fusion dan pukulan gravitasi secara bertubi-tubi. Blast yang diserang itu segera menahan serangan tersebut dengan lubang portal yang ia ciptakan. Saking cepatnya pukulan itu membuat Blast tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya mengeluarkan lubang portal dari pukulan tersebut ke arah langit. Saking besarnya pukulan itu sampai menciptakan ledakan dalam skala besar dan mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Tidak sampai di situ, saking besarnya serangan yang Garo lancarkan, membuat portal dimensi yang Blast ciptakan perlahan semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Efeknya membuat pemburu pahlawan dan pahlawan kelas S tersebut akhirnya sama-sama terhempas ke belakang. Blast yang terkejut dengan hal itu menyadari jika hancurnya gerbang dimensi yang dia buat itu dikarenakan kelebihan energi. Menurutnya kalau ini terus berlanjut, maka bisa jadi bumi akan menjadi planet mati. Blast berpikir jika memindahkan para manusia yang ada adalah prioritas utamanya. Sedangkan Garo yang melihat kekuatan dari pahlawan kelas S itu tidak menyangka. Menurutnya sebutan Blast sebagai pahlawan terkuat di jajaran pahlawan kelas S bukanlah isapan jempol semata. Tapi bagi Garo, Blast yang sekarang pun bukanlah tandingannya. Lalu Garo mengambil Genos yang sudah tergeletak tidak berdaya itu. Dalam benaknya pemburu pahlawan tersebut merasa jika si botak yang dia lawan tadi seperti belum benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Kalau dia meniru dan menyempurnakan kekuatan penuh milik Saitama, maka dia akan bisa menang. Dan untuk mengeluarkan kekuatan penuh tersebut, si botak harus dibuat marah terlebih dahulu. Lalu secara tak terduga, Garo menusuk tubuh pahlawan cyborg itu tanpa ampun. Blast dan Bang yang melihat aksi gila itu amat sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, efek dari radiasi kosmik yang Garo pancarkan semakin menjadi-jadi, membuat bumi diselimuti awan yang begitu gelap, bahkan sampai meneteskan air hujan yang berwarna hitam pula. Dan akhirnya Saitama tiba kembali di lokasi pertempuran. Sayangnya selain si botak, saat itu yang dapat berdiri hingga akhir hanyalah Garo dan Blast saja. Silverfang yang tadinya masih berdiri akhirnya tidak sadarkan diri pula. Sambil dibasahi oleh air hujan yang berwarna hitam itu, dengan ekspresi datarnya tersebut, Saitama terdiam melihat kondisi pertempuran yang telah terjadi. Garo berkata kalau kedatangan pahlawan botak tersebut sedikit terlambat. Blast yang melihat Saitama tiba di lokasi pertempuran meminta pahlawan tersebut untuk tidak mendekati pemburu pahlawan itu. Lalu Garo melemparkan sesuatu ke arah si botak. Saitama yang di lemari itu menangkap benda tersebut. Ternyata itu adalah inti dari tubuh Genos. Saitama yang melihat hal itu mencoba memanggil muridnya tersebut. Sayangnya Genos sudah terkapar tidak sadarkan diri. Sesaat si botak mengingat momen saat berlari bersama Genos di dalam hutan. Genos mengaku kagum. Menurutnya Saitama Sensei selalu datang tepat waktu dalam menghadapi setiap monster yang muncul. Menurutnya memang seharusnya begitulah para pahlawan hebat menyikapi setiap ancaman yang terjadi. Tapi si botak menyanggahnya. Menurutnya dia sendiri terkadang juga datang terlambat. Saitama yang masih melihat para pahlawan terkapar tidak sadarkan diri itu bertanya dalam hati, apakah dia memang sungguh memiliki intuisi menjadi seorang pahlawan? Karena dengan fakta yang terjadi, sepertinya tidak demikian. Dengan dibasahi air hujan yang semakin deras dan berwarna hitam tersebut, perlahan kepala tangan si botak seperti mengeluarkan aura
dan wajahnya juga berubah. Lalu tiba-tiba Saitama melancarkan pukulan seriusnya ke arah Garo. Pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Dia segera meniru jurus yang si botak keluarkan dan sama-sama melancarkan pukulan seriusnya. Blast yang melihat hal itu sangat terkejut dan menyadari jika energi yang akan mereka berdua keluarkan tersebut amat sangat besar. Menurutnya jika terus dibiarkan, maka bumi akan benar-benar hancur. Kita diperlihatkan Blast yang mencoba menahan benturan pukulan dari Saitama dan Garo. Sebelum serangan tersebut saling berbenturan, dengan sigap Blast segera memindahkan lokasi dari pertempuran mereka keluar angkasa. Dan akhirnya Saitama dan Garo sama-sama melancarkan pukulan seriusnya. Saking besarnya ledakan benturan tersebut sampai membuat Blast terhempas. Dalam benaknya, pahlawan kelas S itu merasa jika gerbang dimensi yang dia ciptakan sampai tidak bisa mengatasi energi besar yang kedua karakter itu keluarkan, sehingga membuat Blast gagal memberikan jarak yang cukup. Lalu pahlawan kelas S itu kembali mengambil kuda-kuda. Blast berencana, meski sesulit apapun, dia harus terus berusaha untuk mengubah arah dari energi penghancur dari ledakan benturan antara Saitama dan Garo agar tidak mendekati bumi. Namun tiba-tiba beberapa rekan dari Blast muncul dari belakang. Bayangan karakter seperti Boros berkomentar agar pahlawan kelas S itu tidak meremehkan planet bumi. Rekan Blast yang perempuan tidak menyangka ternyata ada pahlawan lain yang mampu melawan kekuatan dari God. Sedangkan rekan Blast yang berbentuk seperti Beast King itu merasa penasaran siapa pria botak itu sebenarnya. Blast yang melihat beberapa rekannya dari balik dimensi datang membantu itu merasa bersyukur. Dan akhirnya para karakter tersebut membantu pahlawan kelas S itu mengurangi ledakan benturan dari pukulan Saitama dan Garo lancarkan. Berkat bantuan dari beberapa karakter tersebut, membuat ledakan kekuatan besar yang berada di luar atmosfer dari bumi tersebut perlahan menghilang. Secara tak terduga, cahaya ledakan itu seperti ditembakkan ke arah yang lain. Dan anehnya ledakan tersebut tiba-tiba menghilang. Blast bersama rekan-rekannya itu juga bingung dengan apa yang terjadi. Mereka penasaran, apakah Saitama dan Garo terpental setelah menerima dampak energi yang begitu besar tersebut? Mereka juga tidak tahu sejauh mana kedua karakter itu akan terpental. Beberapa saat kemudian, Saitama dan Garo terjatuh di suatu planet. Dari balik debu itu, perlahan Garo mulai terlihat. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, seperti melihat area sekitar. Sedangkan Saitama berdiri di atas suatu tebing di depan pemburu pahlawan tersebut. Setelah melihat dengan seksama, ternyata mereka berdua telah terlempar di salah satu planet yang berada di dekat Jupiter. Lebih tepatnya, Saitama dan Garo terlempar ke salah satu satelit planet terbesar dari galaksi Bima Sakti tersebut. Saitama melihat planet yang berada di belakangnya. Dia bertanya-tanya, di mana mereka berdua sekarang ini? Si botak merasa seperti sedang dijavu saja, mengingatkannya saat pertempurannya dengan Boros beberapa waktu yang lalu, waktu dia yang terlempar ke bulan. Sedangkan Garo yang menyadari jika mereka telah terlempar hingga sampai di dekat Jupiter itu masih tidak menyangka dengan kenyataan yang terjadi. Dengan kondisi yang seperti itu, si botak merasa kalau setidaknya dengan berada di sini, dia bisa bebas melakukan apapun, khususnya mengeluarkan kekuatannya dalam melawan Garo secara maksimal. Mendengar pengakuan tersebut membuat Garo merasa jika pahlawan yang ada di hadapannya ini seperti tidak bergeming dengan kejadian yang mereka alami sebelumnya. Saitama mengakui jika akhirnya dia mendapatkan apa yang selama ini dia harapkan, yaitu bisa bertarung melawan orang yang sepadan dan mengeluarkan kekuatan secara penuh. Tapi sayangnya untuk saat ini si botak tidak merasa senang sedikit pun. Saitama yang masih memegang inti dari tubuh Genos itu berencana menyembunyikan alat tersebut di dalam jubahnya. Namun sepertinya kalau kostumnya hancur, alat itu nantinya akan ikutan rusak juga. Dan akhirnya Saitama memilih untuk memegang inti dari tubuh muridnya tersebut dengan begitu erat. Garo menyapa si botak dan memberitahu jika mereka sekarang telah terlempar di salah satu bulan dari planet Jupiter. Menurutnya mereka lebih baik segera memikirkan cara untuk kembali ke bumi. Tapi Saitama menyangka ajakan tersebut. Sambil menunjukkan wajah juteknya itu, si botak menantang Garo untuk maju menyerangnya. Saitama bahkan berkomentar kalau dia hanya perlu menggunakan satu tangan saja untuk meladeni pemburu pahlawan itu. Mendengar tantangan barusan, Garo segera mengeluarkan portal dimensi dan berencana memindahkan si botak ke tempat yang lain. Namun secara tak terduga, Saitama malah menendang portal tersebut dengan begitu mudahnya. Kejadian itu membuat Garo merasa terkejut.
Tapi dengan sigap, si botak langsung memukul pemburu pahlawan itu dengan sangat keras. Saking besarnya pukulan yang Saitama lancarkan, sampai membuat Garo terlempar jauh keluar planet. Pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Garo segera mengeluarkan portal dimensi dan berpindah ke belakang si botak demi melancarkan serangan balasan. Namun saat serangan tersebut hampir mengenai Saitama, dengan mudahnya si botak kembali berhasil memindahkan portal tersebut dan membelokkannya ke atas. Garo yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Tapi Saitama kembali mendarahkan pukulan kerasnya, hingga membuat permukaan mengalami ledakan yang cukup besar. Sambil mengempalkan tangannya, Saitama meminta Garo untuk melupakan trik konyolnya tersebut dan lebih baik menyerang secara langsung dengan ilmu bela dirinya saja. Si botak bertanya-tanya, apakah aksi dari pemburu pahlawan itu tadi merupakan seni dari bela diri yang tertinggi? Garo yang masih terjatuh itu merasa tidak menyangka, ternyata Saitama bisa memegang gerbang dimensi yang dia ciptakan. Bahkan dapat memindahkan dengan begitu mudahnya pula. Garo mencoba untuk bangkit. Lalu sambil mengambil kuda-kuda, pemburu pahlawan itu merasa kalau sekarang ini dia telah berhasil menghisap gaya dan berbagai macam teknik bela diri dari setiap perguruan. Dia akan bertarung dan memakai semua jurus itu dalam satu sinergi. Itulah tinju yang Garo miliki. Lalu dengan gerakan kilatnya, pemburu pahlawan tersebut maju dan berpindah portal dengan sangat cepat. Gerakan itu Garo lakukan agar dapat mengecoh Saitama. Lalu pemburu pahlawan itu muncul di depan si botak dan melancarkan pukulan bela dirinya bernama Goki Kuretsuken secara bertubi-tubi. Si botak yang diserang itu tidak tinggal diam. Dengan sigap dia segera menyerang balik dan mencoba memukul Garo. Sayangnya pemburu pahlawan tersebut berhasil menghindar. Garo kembali melancarkan pukulan bela dirinya, kali ini bernama Bakushin Kaihoken. Dan serangan tersebut membuat Saitama terlempar ke belakang. Pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Dia kembali menyerang si botak lagi menggunakan jurus Senpu Tensuzanken. Dengan serangan seperti itu membuat Saitama seperti tercabik-cabik. Terakhir, Garo menutup serangan tersebut menggunakan pukulan gravitasi nuklirnya dengan sangat telak. Efek pukulan terakhir tersebut menciptakan ledakan yang sangat besar, bahkan membuat debu di planet tersebut sampai terhempas keluar dari atmosfer. Garo yang perlahan terlihat dari balik debu tebal itu merasa jika dengan serangan kombinasinya barusan memanglah mustahil kalau ada orang yang dapat menghindarinya. Namun tiba-tiba Saitama menancapkan tangan kanannya ke tanah. Dia melancarkan gerakan membunuh seriusnya dan mengangkat seluruh permukaan planet. Garo yang melihat aksi gila itu sangat terkejut karena efek si botak mengangkat permukaan planet barusan sampai membuat satelit dari planet Jupiter itu seperti mengalami kehancuran dalam skala besar. Seketika pula dengan kejadian tersebut membuat pemburu pahlawan itu juga ikut terangkat ke angkasa. Bahkan membuat Garo sampai tidak tahu arah, mana yang atas dan mana yang bawah. Lalu dengan sigap Saitama melompat dari bebatuan satu ke bebatuan yang lain. Efek gerakan tersebut membuat si botak seperti menciptakan banyak bayangan. Setelah itu dia melompat dan mencoba menyerang Garo yang masih melayang di udara tersebut dari berbagai arah. Pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Dengan sigap dia segera menciptakan portal dan mencoba berpindah lokasi. Tapi di luar dugaan si botak malah ikutan masuk ke dalam portal tersebut. Kejadian itu membuat Garo terkejut dan berkeringat. Lalu Saitama kembali memukul pemburu pahlawan itu dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut membuat Garo sampai terpental dan memuntur banyak bebatuan yang ada. Tidak sampai di situ, si botak kembali menyerang pemburu pahlawan tersebut dengan cara melompati bebatuan satu ke bebatuan yang lain menggunakan gerakan super cepatnya. Saking cepatnya Saitama memukul Garo sampai menciptakan struktur geometrik cahaya yang mengitari sebuah planet. Kejadian itu membuat pemburu pahlawan tersebut semakin terpental tanpa henti. Garo segera melancarkan pukulan bela dirinya dan menghentikan serangan yang si botak lancarkan. Setelah itu, pemburu pahlawan tersebut mendarat di salah satu bongkahan batu yang sedang melayang. Sedangkan Saitama masih melompati bebatuan satu ke bebatuan yang lain dengan begitu cepatnya. Lalu Garo melompat. Dia mencoba untuk fokus. Menurutnya, si botak hanya menunjukkan kekuatan fisik yang tak masuk akal, dan dia cuma melompat-lompat gak jelas di antara bebatuan. Pemburu pahlawan itu berpendapat jika dia bisa naik ke atas bebatuan yang sedang melayang ini, Garo pasti akan bisa bergerak dengan bebas. Lalu dia menciptakan sebuah portal dan segera berpindah menuju ke atas. Tapi di luar dugaan, lokasi tempat yang pemburu pahlawan itu tuju adalah permukaan dari planet tersebut.
Kejadian itu membuat Garo membentur daratan dengan sangat keras. Ternyata aksi dari Saitama yang mengangkat permukaan planet sebelumnya telah membuat Garo sampai kehilangan arah perspektifnya, membuatnya tidak bisa tahu mana yang langit, mana yang daratan. Hal itu seperti diibaratkan ada seekor serangga yang sedang dipermainkan anak kecil di dalam sebuah sangkar saja. Tidak terima dengan kenyataan yang terjadi membuat pemburu pahlawan itu emosi berat. Dia segera bangkit dan mencoba menyerang balik si botak. Tapi belum sampai Garo melompat lebih jauh, lagi-lagi Saitama berhasil mendaratkan pukulan seriusnya dan membuat pemburu pahlawan itu kembali terhempas untuk kesekian kalinya. Efek pukulan serius dari Saitama barusan membuat wajah dari Garo seperti berdarah dan mengalami keretakan. Garo mengakui jika Saitama memanglah sangat kuat. Dengan kejadian barusan membuat pemburu pahlawan itu merasa jika si botak ini sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya. Namun kembali lagi, Garo merubah wajahnya seperti Saitama. Dia berencana meniru jurus yang Saitama keluarkan lagi, dan lagi. Hingga pada akhirnya dia dapat mengalahkan si botak. Setelah itu Saitama dan Garo sama-sama kembali mendaratkan pukulan kerasnya lagi. Kita diperlihatkan Garo yang mencoba memukul Saitama dari jarak jauh. Secara tak terduga pemburu pahlawan tersebut mengeluarkan portal dan memindahkan pukulannya itu tepat di hadapan si botak. Namun dengan sigap, Saitama berhasil menghindari serangan tersebut. Di luar dugaan, si botak segera bangkit, dan dia malah ganti yang menyerang balik, serta memukul Garo melalui lubang portal yang murid Silverfang itu buat sebelumnya. Saking kerasnya pukulan tersebut membuat Garo terpental. Tapi pemburu pahlawan itu tidak tinggal diam. Dia kembali membuat portal dan memindahkan tubuhnya yang terlempar itu ke belakang Saitama demi melancarkan serangan balasan. Lalu Garo menendang si botak dengan sangat keras. Namun dengan tanpa menoleh sedikit pun, Saitama juga kembali berhasil mendaratkan pukulannya dan tepat mengenai perut pemburu pahlawan tersebut. Saking kerasnya pukulannya Saitama lancarkan, kembali lagi membuat Garo terhempas. Dan lagi-lagi pemburu pahlawan itu mengeluarkan portal dimensinya, lalu berpindah ke hadapan Saitama demi melancarkan serangan balasan. Saat Garo berada tepat di hadapan si botak dan mencoba mendaratkan pukulannya, secara tak terduga Saitama malah menghilang. Garo terkejut dan bingung di mana Saitama berada. Ternyata si botak malah melompat ke atas, di mana ada bongkahan reruntuhan yang berterbangan di udara. Saitama mendarat menggunakan bebatuan tersebut sebagai pijakannya. Lalu dia melompat dengan sangat keras dan menghampiri pemburu pahlawan itu. Saking kerasnya lompatan tersebut sampai membuat bebatuan yang dia pijak meledak dan hancur berkeping-keping. Setelah itu, si botak memukul leher Garo menggunakan pukulan bela diri dengan sangat telak. Saking besarnya pukulan tersebut membuat area di sekitarnya meledak dan mengeluarkan kilatan-kilatan petir dalam skala besar. Garo yang berhasil dijatuhkan itu menyadari jika gerakan yang Saitama tunjukkan barusan adalah jurus bela dirinya sendiri. Dia tidak percaya, ternyata si botak telah meniru jurus yang dia miliki. Sambil menunjukkan wajah datar penuh emosinya itu, Saitama bertanya, ada apa dengan pemburu pahlawan tersebut? Karena sebelumnya Garo telah berkata jika dia akan mengkopi pukulan serius milik si botak dan setelah itu melampauinya. Saitama kembali mempersilahkan Garo untuk melakukannya. Tidak lama kemudian pertempuran pun kembali berlanjut. Namun di luar dugaan, Garo malah dibikin kelabakan dengan pukulan yang Saitama lancarkan. Sambil menerima pukulan dan mencoba menahan serangan dari si botak, dalam benaknya Garo merasa bingung. Dia sudah melawan Saitama menggunakan kekuatan yang sama besarnya dengan yang dikeluarkan oleh si botak. Tapi anehnya, serangan yang Saitama lancarkan berikutnya malah semakin keras, dan hal itu membuat Garo tidak mampu mengimbanginya. Pemburu pahlawan tersebut mencoba untuk melawan dan memukul perut Saitama dengan sangat keras. Akan tetapi, kembali lagi, si botak berhasil membalas serangan itu dengan pukulan yang lebih keras pula. Garo yang dihempaskan itu merasa jika dia telah tertinggal dan bagaikan suatu debu saja. Setiap pukulan yang dia terima, sebenarnya Garo telah berkembang. Tapi Saitama yang level kekuatannya berada di atas pemburu pahlawan itu juga ikutan naik. Dan semakin lama, kenaikan kekuatan yang si botak dapatkan jauh lebih pesat dibandingkan Garo itu sendiri. Sambil menerima pukulan satu tangan dari si botak, Garo merasa jika dalam situasi sekarang, salah satu pukulan yang dia terima dari Saitama ini akhirnya akan dapat membunuhnya. Bahkan sekarang pun kekuatan milik si botak masih terus naik. Tingkat pertumbuhannya yang tidak diperhatikan oleh siapapun karena tidak ada orang yang setara dengan kekuatannya, tiba-tiba mulai melonjak secara eksponensial.
dikarenakan lonjakan emosi yang belum pernah Saitama alami. Dan sekarang tidak ada lagi yang dapat mengukur tingkatan kekuatan yang telah dia capai. Dengan gerakan cepatnya, Garo melompati bebatuan satu ke bebatuan yang lain dan mencoba mengepung si botak. Tapi dengan santainya, Saitama yang disudutkan itu malah baru menyadari jika pakaiannya telah hancur karena efek pertempuran mereka yang begitu besar. Tiba-tiba Garo berpindah portal dan keluar di hadapan Saitama demi melancarkan serangan kejutnya. Tapi tanpa menoleh sedikit pun, si botak berhasil menahan pukulan itu dengan sangat mudah. Konyolnya, setelah itu Saitama merasa jika hidungnya terasa gatal dan dia seperti mau bersin. Sontak saja Garo yang berada di hadapannya itu segera menggeser badannya. Dan akhirnya si botak benar-benar bersin dengan sangat keras. Hal itu membuat udara berhembus kencang ke arah belakang pemburu pahlawan tersebut. Saking besarnya hembusan angin yang Saitama keluarkan, membuat satelit planet Jupiter itu terbelah. Tidak sampai di situ, efek bersin yang Saitama keluarkan tadi juga membuat permukaan planet Jupiter meledak dengan skala yang amat sangat besar. Bahkan membuat inti dari planet itu juga sampai terlihat. Garo yang melihat hal tersebut amat sangat terkejut. Lalu Saitama melompat sangat tinggi dan dia juga menarik pemburu pahlawan itu. Garo yang ditarik terbang itu berteriak, "Apa-apaan aksi yang monster botak ini lakukan?" Menurutnya ini semua begitu gila. Dan harusnya makhluk seperti Saitama tidak dibiarkan berkeliaran bebas di muka bumi. Tapi dalam benaknya Garo juga mengakui kalau sepertinya hal itu juga berlaku untuknya. Saat mereka yang masih terbang di angkasa itu, Garo menoleh dan melihat matahari. Dia terkejut. Pemburu pahlawan tersebut mencoba melihat matahari lebih dekat. Dia melihat planet Mars, dan semakin lama, perlahan Garo juga melihat planet bumi. Pemburu pahlawan tersebut memiliki kemampuan. Jika planet itu semua ada dalam jangkauan penglihatannya, maka dia bisa berteleportasi ke sana dengan sangat mudah. Melihat ada kesempatan untuk kembali ke bumi, dengan cepat pemburu pahlawan itu memukul Saitama menggunakan pukulan fission nuklirnya. Saking besarnya pukulan tersebut mengeluarkan cahaya yang amat sangat terang. Lalu Garo terbang meninggalkan si botak dan segera berteleportasi menuju ke bumi. Bagaimana nasib dari Saitama ya? Menggunakan portal dimensi itu, akhirnya dia benar-benar sampai di luar atmosfer dari planet tersebut. Garo tertawa dan merasa jika dengan kondisi sekarang ini, harusnya dialah yang memenangkan pertempuran. Namun tiba-tiba si botak muncul dari belakang. Sambil menunjukkan ekspresi konyolnya itu, Saitama berkomentar jika gerakan yang Garo lakukan barusan lumayan bagus juga. Menyadari ada si botak yang muncul di belakangnya, membuat Garo amat sangat terkejut dan berkeringat. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Saitama bisa mengejarnya? Karena barusan dia telah memukul dan menerbangkan si botak ke arah yang berlawanan. Sambil bersiap untuk memukul, Saitama bercerita kalau tadi dia sakit perut karena kedinginan. Akan tetapi, ketika dia dikejutkan oleh kilauan cahaya yang Garo keluarkan, malah membuatnya kentut dalam skala yang sangat besar. Kejadian itu membuat si botak terdorong, dan akhirnya jadi mengejar Garo yang sedang terbang melewati portal yang dia buat. Setelah mendengar penjelasan konyol seperti itu, membuat Garo terdiam. Namun dengan sigap, Saitama tetap melancarkan serangan dan memukul Garo tepat di wajahnya. Si botak terus mendorong pukulannya sampai menghantam permukaan bumi dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan barusan membuat topeng yang Garo pakai dalam meniru wajah si botak sampai hancur. Saitama yang melihat tempat mereka mendarat menyadari jika permukaan ini adalah tempat di mana sebelumnya mereka bertarung. Dia penasaran, apakah Garo memang sengaja mencari tempat ini lagi? Lalu Saitama mengangkat tangannya dari wajah pemburu pahlawan tersebut. Garo yang wajahnya terluka itu bertanya, kenapa Saitama tidak melanjutkan serangan dan membunuhnya secara langsung saja? Si botak menjawab, dibandingkan dengan Garo yang bisa berganti kostum dalam sekejap atau kemampuan yang Ki miliki, itu semua tidak bisa Saitama lakukan. Si botak merasa sebal karena dia berpikir kalau semua kemampuan itu tidak cocok untuknya. Selain itu, Saitama adalah seorang pahlawan. Ditambah lagi, dia sudah berjanji soal permintaan Tareo yang terakhir, yaitu untuk menghentikan Garo tanpa harus membunuhnya. Kita diperlihatkan Garo yang telah mendengar perkataan dari Saitama jika dia telah berjanji kepada Tareo untuk tidak membunuh pemburu pahlawan itu. Mendengar pengakuan tersebut membuat Garo menoleh dan melihat di mana bocah tersebut berada. Ternyata Tareo sudah terkapar tidak bernyawa. Setelah melihat kondisi dari bocah itu membuat pemburu pahlawan tersebut kaget.
dia berteriak sangat keras. Lalu dalam keadaan berlari yang tertatih, Garo seperti menangis dan mencoba menjauhi area pertempuran. Saitama yang melihat hal itu bertanya, pemburu pahlawan tersebut mau pergi kemana? Karena anak yang Garo cari berada di lokasi yang berlawanan dari tempat dia berlari. Sambil terus menangis, Garo mengakui jika ini semua adalah salahnya. Dia sudah terlalu dekat dengan bocah itu, hingga akhirnya membuat Tareyo terbunuh. Tidak lama kemudian, Garo tersandung sebuah batu dan membuatnya tersungkur ke tanah. Pemburu pahlawan itu masih terus menangis. Dia mengakui jika dialah masa depan yang buruk itu. Tapi Saitama yang melihat kejadian tersebut berkomentar, jika Garo terlihat sangat aneh, tepatnya semenjak mereka mendarat di bumi. Dia penasaran, apakah Garo yakin kalau tidak ada orang aneh yang telah melakukan sesuatu kepadanya? Garo yang masih menangis itu menoleh dan menjawab kalau itu semua dikarenakan jiwanya yang terlalu lemah. Pemburu pahlawan itu merasa jika kondisinya saat ini sungguh begitu memalukan. Dia mengaku kalau tidak bisa mengalahkan Saitama, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi kejahatan yang absolut. Bahkan sebelumnya si botak juga bilang kalau Garo memang tidak cocok menjadi seorang pahlawan. Menurutnya ungkapan Saitama itu sudah menunjukkan sikap seperti pahlawan pada umumnya. Menurut Garo, jika si botak membunuhnya dengan wajah sombong, lalu mengkoar-koar idealisme dari suatu kebajikan, maka Garo akan pergi seperti penjahat asli. Dia mengaku ingin sekali menyelamatkan bocah tersebut. Mendengar pengakuan itu, si botak berkomentar jika sepertinya Garo cuma terlihat dan seperti hanya bergantung kepada bocah itu agar selalu mendukungnya saja. Mendengar pernyataan tersebut membuat Garo emosi. Pemburu pahlawan itu menoleh dan mencoba menyanggah apa yang si botak katakan barusan. Tapi setelah melihat inti tubuh Genos yang selalu dipegang oleh Saitama itu, membuat Garo jadi sadar akan samanya perasaan yang mereka berdua rasakan. Kejadian itu membuat Garo terdiam dan akhirnya duduk lemas seperti tidak berdaya. Si botak bertanya, dengan semua yang telah terjadi, kira-kira apa yang akan Garo lakukan setelah ini? Secara tak terduga, dengan tubuh yang sudah seperti tidak punya semangat lagi, Garo meminta tolong kepada Saitama. Ternyata Garo meminta si botak untuk meniru ilmu bela dirinya. Garo merasa jika harusnya Saitama bisa meniru teknik dan melampauinya lebih jauh lagi. Pemburu pahlawan itu memberitahu jika dia akan mewariskan teknik terkuat dari tinju yang selama ini Garo bayangkan. Bahkan dia sendiri itu sebenarnya belum mampu melakukannya, walaupun sebelumnya telah mendapatkan kekuatan dari God. Tapi sambil menunjukkan wajah juteknya itu, si botak menjawab jika dia tidak peduli dengan itu semua. Saitama balik bertanya, memangnya apa gunanya jurus itu untuk kondisi sekarang ini? Garo meminta si botak untuk mencobanya, biar dia bisa tahu secara langsung. Melihat ekspresi wajah Garo yang terlihat seperti serius, Saitama akhirnya menerima permintaan tersebut dan akan melakukannya semampu yang dia bisa. Lalu Garo mengambil kuda-kuda dan seperti mengeluarkan bola cahayanya di antara kedua tangannya. Pemburu pahlawan itu meminta si botak untuk melihat baik-baik gerakan yang dia lakukan. Menurutnya, kemampuan mempelajari rahasia tertinggi itu sepertinya cocok untuk Saitama. Jika ada orang yang bisa menguasai kekuatan milik God tanpa harus memegang tangannya secara langsung, itu hanya si botak saja seorang. Lalu saat sesi pembelajaran tersebut baru setengah jalan berlangsung, tiba-tiba suara God muncul dan berkata jika dia akan mengambil kekuatan yang telah dia titipkan kepada Garo. Saitama yang mendengar suara itu terkejut. Benar saja, perlahan tubuh Garo mulai berubah menjadi batu. Si botak yang mencoba meniru gerakan dari Garo itu semakin tidak fokus. Garo yang melihat kejadian tersebut memarahi Saitama dan memintanya untuk kembali berkonsentrasi. Di sisi lain, God terus mengambil kekuatannya dan hampir membuat tubuh Garo berubah menjadi batu. Tapi akhirnya Saitama benar-benar berhasil meniru jurus tersebut. Sebenarnya mereka berdua sedang membayangkan alam semesta. Partikel dan antipartikel diciptakan secara berpasangan oleh sinar kosmik yang Garo pancarkan. Saat partikel itu mulai bergerak ke arah yang berlawanan, mereka akhirnya meniru gerakan satu sama lain. Ketika semua partikel itu berhasil ditiru dan ada di dalam Saitama, mereka melakukan time travel dan membuat si botak kembali ke masa lalu. Saat tubuh pemburu pahlawan itu semakin menjadi batu, Garo berpesan dan meminta Saitama untuk pergi mengalahkan makhluk itu. Menurutnya hanya si botak seorang yang bisa melakukannya, dan yang harus dia lakukan adalah mengalahkan Garo yang baru saja mendapatkan kekuatan kosmik dari God sebelumnya.
Saitama yang berhasil meniru jurus itu akhirnya mengaktifkan kekuatan time travelnya dan mulai kembali ke masa lalu. Sedangkan Garou yang kekuatannya telah diambil oleh God itu telah benar-benar berubah menjadi batu, serta perlahan tubuhnya juga mulai hancur. Di sisi lain, si botak masih berproses kembali ke masa lalu. Dia melihat semua kejadian dari pertempurannya melawan Garou sebelumnya. Sambil tersenyum melihat rekaman semua kejadian itu, Saitama merasa kagum. Menurutnya, ilmu bela diri yang Garou miliki sungguh luar biasa. Setelah melihat banyaknya kejadian cukup lama, si botak mencoba untuk melancarkan pukulannya. Saat itu, Garou baru saja berubah menjadi mode kosmik dan berdiri di hadapan para pahlawan. Namun saat pemburu pahlawan itu mengangkat kepalanya dan mau berterima kasih atas kondisi yang mau dialami, tiba-tiba si botak memukulnya dengan sangat keras. Pukulan tersebut adalah pukulan milik Saitama yang kekuatannya sudah meningkat sangat pesat saat berada di satelit dari planet Jupiter sebelumnya. Dan pukulan itu mendarat tepat di wajah Garou yang jika di dalam dunia sekarang ini belum pernah sekalipun dikeluarkan. Pembalikan penyebab sangat tak terhindarkan, dan itu semua tidak membutuhkan satu pukulan, melainkan 0 pukulan untuk menyelesaikan pertarungan yang panjang tersebut. Para pahlawan yang melihat kejadian itu pada terkejut, termasuk Genos yang saat itu masih hidup. Dia menyadari jika yang menjatuhkan pemburu pahlawan tersebut adalah gurunya. Sedangkan Garou yang menerima pukulan keras itu terjatuh, sampai membuat topeng kosmik di wajahnya hancur. Lalu secara tak terduga, wajah Garou seperti mengeluarkan banyak asap. Dia merasa jika kekuatan yang telah dia dapatkan dari God telah mengalami kebocoran. Perlahan wajah pemburu pahlawan itu mengeluarkan cahaya yang semakin lama semakin terang. Sedangkan tubuh Saitama tiba-tiba bergerak sendiri dan terbang ke suatu reruntuhan. Di luar dugaan, tubuh Saitama yang waktu itu sedang tertimbun reruntuhan juga ikut keluar dan terbang ke arah Saitama yang berasal dari masa depan tersebut. Secara mengejutkan, tubuh kedua si botak itu menyatu, kemudian terjatuh. Saitama yang mengalami kejadian barusan bingung dengan apa yang terjadi. Efek penggabungan Saitama dari masa lalu dan masa depan membuat memori dari si botak akan kejadian di masa depan telah terhapus. Sambil menggaru-garu kepalanya, si botak bingung dengan apa yang sudah dia lakukan di lokasi tersebut. Yang Saitama ingat hanya dia yang telah terkena tembakan besar yang Garou mode kosmik lancarkan. Tapi saat melihat tangan kirinya, Saitama amat sangat terkejut karena dia telah memegang inti dari tubuh Genos yang terbawa dari masa depan. Setelah itu, hal lain yang membuat si botak kaget tidak karuan adalah soal celananya yang telah sobek hingga membuat titiknya kelihatan. Namun tiba-tiba Genos malah terbang menyerangnya dan menghantam perut si botak dengan sangat keras. Genos meminta maaf, kejadian barusan membuatnya terbawa oleh suasana yang sedang terjadi. Saitama yang bangkit itu terkejut. Dia juga tidak menyangka kalau muridnya ternyata masih hidup. Di luar dugaan ya guys, Saitama bisa time travel. Ya meskipun pada akhirnya dia tidak ingat dengan apa yang sudah dia lakukan di masa depan. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 168 bagian kedua, yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang meniru kekuatan dari Garou dan kembali ke masa lalu demi mengalahkan Garou mode kosmik yang sebelumnya telah menebar teror yang begitu mengerikan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review One Punch Man versi Murata selanjutnya.